Kali ini, saya sudah merangkum alur cerita anime yang berjudul Hyoken no Majutsushi. Menceritakan seorang pemuda bernama Rei White yang merupakan prajurit terkuat dengan julukan si pedang es. Kisah dibuka dari sisa peperangan ketika Rei masih menjadi prajurit. Perang itu mengakibatkan banyak korban meninggal termasuk orang-orang terdekatnya Rei. 3 tahun kemudian, Rei masuk ke Akademi Arnold dan menyamar sebagai orang biasa. Yang dimana, akademi itu adalah tempatnya para bangsawan dan juga keturunan penyihir. Dan tiba-tiba, seorang wanita menabrak Rei saat sedang mencari aula. Lady. Rei kemudian meminta maaf dan mengatakan kalau dia murid baru. Awalnya, murid ini pun tak masalah dan malah salah tingkah pada Rei. Namun, semua murid di sana sudah tahu kalau Rei adalah orang biasa dan bukan keturunan bangsawan. Rei menjadi murid cukup terkenal karena untuk pertama kalinya orang biasa masuk ke akademi tersebut. Hal itu membuat cewek tadi kaget dan pingsan karena tak sudi telah dipegang oleh Rei. Di hari pertamanya, Rei harus terlibat keributan dengan murid polontong yang bernama Albert Allium. Yang dimana, Albert sendiri tidak menyukai Rei hanya karena dia orang biasa. Tak lama, ada seorang murid bernama Amelia Rose yang menghentikan keributan mereka. Albert yang tadinya polontong dan belagu, sekarang malah ciut saat melihat Amelia. Yang ternyata, Amelia adalah salah satu dari 3 keluarga bangsawan teratas. Karena hal itu, Albert memilih untuk pergi daripada berurusan dengan Amelia. Meski bangsawan teratas, namun Amelia sama sekali tidak malu untuk berkenalan dengan Rei. Bahkan, Amelia bersedia membantu Rei jika membutuhkan sesuatu. Singkat cerita, acara sambutan siswa baru pun dimulai. Acara sambutan itu dimulai dari kepala akademi yang bernama Abby Garnett, yang katanya, Akademi Arnold adalah akademi terbaik di dunia. Mereka yang diterima di Akademi Arnold memiliki bakat menjadi seorang penyihir. Setelah menyampaikan banyak hal, sambutan dari kepala sekolah pun selesai. Dan sekarang, adalah sambutan dari siswa yang diwakili oleh Amelia. Amelia menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan misi para siswa. Yang dimana, ini merupakan awal para siswa untuk mencapai tujuannya. Amelia Rose desu. Tak lama, kelas mereka pun dimulai dan dibimbing oleh seorang guru yang kita panggil saja Gray. Pelajaran pertama mereka tentang peringkat sihir yang dijawab oleh Amelia. Namun, Rei malah kepikiran masa lalu yang membuatnya tak fokus dan dilempar kapur tulis. Peringkat sihir dibagi menjadi 5, mulai dari peringkat Ariti, Salaka, Kancana, Platina, dan terakhir Gandarwara sebagai peringkat paling suci. Peringkat Gandarwara hanya ada 7 penyihir yang dikenal sebagai penyihir terkuat. Salah satunya bernama Carol Caroline yang merupakan penyihir racun dan peneliti ilmu sihir. Selanjutnya ada Kepala Akademi Abby yang merupakan penyihir elemen api. Dan yang paling terkenal adalah penyihir pedang es yang menjadi pahlawan di Perang Timur 3 tahun lalu. Namun, pedang es menghilang setelah perang dan nama aslinya pun masih rahasia. Para murid lalu dibagi dalam kelompok untuk melakukan praktek ilmu sihir. Sihir adalah sebuah fenomena teoritis yang lahir dari teori sihir. Dalam ilmu sihir, ada yang disebut prima materia yang berisi sebuah kode untuk menciptakan sihir. Material sihir dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu padat, cair, gas, dan juga plasma. Dari kebanyakan siswa, ada satu murid yang sengaja menutupi kepalanya. Murid itu lalu bertanya tentang teori ganda Ainsworth yang dikenal dengan kode antimaterial. Namun sayangnya, teori ganda adalah teori kedokteran yang sulit dipahami. Selain penyihir terkuat, Rei pun sangat ahli dalam berakting jadi pemula. Berbeda dengan Amelia yang selalu menunjukkan kemahirannya. Rei kemudian pergi ke perpus dan bertemu murid yang menutupi kepalanya. Keduanya pun berkenalan dan saling menjabat tangan. Yang rupanya, murid ini bernama Elisa yang sedang mencari buku Ainsworth. Elisa sangat mengagumi Dr. Ainsworth dan ingin menjadi seperti sang dokter. Elisa menjelaskan kalau dia adalah setengah elf dan memiliki telinga seperti elf. Karena hal itu, Elisa pun jadi tak pede dan sengaja menutupi kepalanya. Namun bagi Rei, Elisa memiliki rambut yang indah yang membuatnya terlihat sangat cantik. Dan seketika, Elisa pun jadi salah tingkah saat mendengar rayuan tersebut.
しゃいじゃって。エリサはとても美しいと思う。なんだかレイ君って大人だね。そうか? Sore harinya, Ray menghadiri undangan untuk bertemu murid bernama Evie Armstrong. Evie tak peduli dengan latar keluarga dan justru ingin berteman dengan Ray. Yang ketika bersalaman, keduanya pun langsung membuka baju dan sama-sama menunjukkan badan bagus. Esok paginya, Ray terlihat sedang jogging dan berlari melewati seorang gadis. Karena si gadis itu cantik, Ray lalu memutuskan balik lagi dan mengajaknya untuk berkenalan. Gadis ini bernama Rebecca Bradley yang duduk di kelas 3 akademi. Namanya juga cowok, kalau lihat yang bening langsung diajak kenalan. Hai, Ray White to moushimasu. ぜひレベッカとお呼びください。 Wakarimashita. Ray lalu berangkat ke akademi dan menanyakan tentang Rebecca pada Evie. Yang rupanya, Rebecca adalah bangsawan teratas yang setara dengan Amelia. Evie mengatakan 3 bangsawan teratas itu adalah Rose, Bradley, dan juga Olgren. Ketiganya dekat dengan keluarga kerajaan dan sangat berpengaruh dalam politik dan ekonomi. Dan ternyata, Amelia adalah pemimpin keluarga teratas dan putri tertua dari keluarga Rose. Sesampainya di akademi, Ray lalu menemui Abby di ruangan kepala sekolah. Yang ternyata, Abby adalah mantan kolonel, sekaligus atasan Ray saat jadi prajurit. Dari awal, Abby pura-pura tidak kenal, agar identitas Ray si pedang emas tidak terbongkar. Singkat cerita, Ray mengikuti latihan pedang, dan lawan latihannya pun Albert si murid Polontong. Latihan itu disaksikan oleh para murid yang menyebut Ray sebagai penyihir payah. Mereka diawasi oleh guru akademi agar keduanya tak ada yang terluka. Namun kali ini, Ray menunjukkan skillnya yang membuat semua orang terkejut. Malam harinya, Ray latihan bersama dengan Evie untuk menjaga kebugaran dan massa otot. Latihan ini disebut dengan bodyweight training yang memanfaatkan berat badan untuk melatih otot tanpa alat. Ray ingin mencoba segala sesuatu dan akan bergabung dalam beberapa klub. Ray lalu datang ke klub penelitian lingkungan yang salah satu anggotanya adalah Evie. Yang dimana, semua anggotanya memiliki badan kekar dengan otot kawat tulang besi tapi bukan Gatot Kaca. Mereka menjelajahi hutan, danau, wilayah es, dan juga tak mengenal rasa takut. Awalnya, mereka sempat meragukan Ray karena badan Ray yang terlihat sangat kecil. Namun tiba-tiba, mereka pun dibuat tercengang saat ketua klub meminta Ray buka baju. Dari awal, ketua klub sudah sadar kalau Ray sengaja menyembunyikan ototnya. Ray mengatakan kalau dia telah melatih otot-ototnya di hutan belantara. Ketua klub pun menunjukkan lisensi Gold Hunter dan sudah tahu jika Ray memilikinya. Dan benar saja, Ray memiliki lisensi Gold Hunter yang dianggap sesepuh di kalangan para pemburu. Mereka sama sekali tak menyangka kalau Ray sudah mencapai tingkatan itu. Sampai pada akhirnya, Ray diterima jadi anggota dan menjadi pilar dari klub tersebut. Ray kemudian datang ke klub tanaman dengan tujuan untuk bergabung. Klub itu diketuai oleh Rebecca, dan semua anggotanya adalah cewek. Meski begitu, Ray sama sekali tak masalah dan sudah terbiasa bicara dengan wanita. Ray sangat tertarik pada tanaman kuat yang bisa hidup dengan sangat lama. Bagi Ray, bunga akan selalu tumbuh dan mekar meski dalam medan perang. Namun, ada satu murid bernama Dina yang merasa keberatan dengan Ray. Dina sangat yakin kalau Ray mempunyai niat lain untuk mendekati Rebecca. Karena hal itu, Ray akan dites terlebih dulu dan keputusannya akan ditentukan oleh Dina. Ray harus merapikan bagian atas bangunan yang nantinya akan dijadikan taman baru. Yang dimana, tempat itu dipenuhi rumput liar dan tanahnya pun masih tidak rata. Ray diberikan waktu 1 minggu dan harus merapikannya sendirian. Baru hari pertama saja, Ray bisa membersihkan semua rumput dengan sangat cepat. Yang padahal, Ray hanya mencabutnya satu persatu tanpa menggunakan alat apapun. Di hari kedua, Ray pun ditemani oleh Evie yang ikut membantu tapi lewat doa. Sedangkan Ray terlihat sibuk mencangkul tanah agar semua tanahnya bisa rata. Hanya dalam 3 hari, Ray bisa merapikan tempat itu tanpa bantuan dari orang lain. Dan tiba-tiba, Rebecca pun datang dan membawakan makanan untuk Ray.
Mereka pun mengobrol berdua yang membuat hubungan keduanya semakin dekat. Dan ternyata, Rebecca adalah anggota OSIS yang terbilang cukup aktif. Tak lama, Ray melihat dua orang siswa yang sedang giat berlatih pedang. Rebecca memberitahu kalau kompetisi Magic Chevalier akan segera tiba. Magic Chevalier adalah sebuah kompetisi untuk menentukan petarung pedang sihir terkuat. Namun tiba-tiba, Rebecca malah fokus melihat badan Ray yang berotot. Rebecca merasa penasaran dan ingin merasakan rasanya memegang yang besar. Yang ketika dipegang, Rebecca langsung suka dengan yang besar dan berotot. 少し触ってもいいですか？すごいですね。男性の筋肉は初め。 Ray kemudian berjalan pulang dan teringat dengan permintaan dari Abi. Yang dimana ada mata-mata dari kekaisaran yang sekarang berkeliaran di kerajaan. Semua staf telah diberitahu dan ada kemungkinan bersembunyi di akademi. Ray diminta merahasiakan hal ini dan melaporkan jika ada yang tak beres. Tak lama berjalan, Ray bertemu dengan Clarice yang jongkok di tepi jalan. Yang rupanya, Clarice sedang melihat seekor serangga yang berjalan. Dan anehnya, Clarice sangat menyukai serangga dibandingkan hewan peliharaan pada umumnya. Karena hal itu, semua orang menganggapnya aneh dan tak ada yang mau berteman. 上流貴族の娘が虫好きだなんて変でしょ。素晴らしいことだと思う。 Ray lalu mengajaknya untuk berteman dan mengatakan kalau dia suka serangga. Clarice pun merasa terkaget-kaget karena untuk pertama kalinya ada orang yang mau berteman dengannya. Bahkan, Ray merasa sangat cocok saat sedang bicara berdua dengan Clarice. Selain seorang prajurit, Ray memiliki jiwa sosial yang tinggi dan sangat pintar dalam bicara. Jadi tak heran kalau Ray dianggap sangat dewasa yang membuat para cewek terpesona. クラリスと友人になれて光栄だ。 初めての友達。 Esoknya di akademi, para murid belajar cabang-cabang ilmu sihir yang semua bisa dijawab oleh Ray. Tingkatan sihir dibagi menjadi 3 tingkatan, mulai dari tingkatan rendah, menengah, dan tinggi. Lalu ada quick, delay, chain, remote, material shift, extensive, dan extensive chain sebagai cabangnya. Selain itu, kelas mereka pun akan melakukan ujian praktek keterampilan. Para murid diharuskan membuat kelompok yang beranggotakan 4 orang. Evie mengajak Ray membuat kelompok dan membutuhkan 2 orang lagi. Sedangkan Albert si murid polontong sudah membuat kelompok dengan gengnya. Ray kemudian mengajak Elisa untuk bergabung dalam kelompoknya. Dan yang terakhir ada Amelia yang menawarkan diri ikut bergabung. 君の席は初めから空いている。 Singkat cerita, ujian praktek itu pun dilaksanakan di hutan bernama Kafka. Yang dimana, hutan itu dipenuhi oleh monster yang harus dikalahkan. Para murid diberikan waktu 1 hari untuk mencapai tujuan yang ada di tengah hutan. Checkpoint tersedia di beberapa tempat dan jumlah stamp yang dikumpulkan akan mempengaruhi hasil akhir. Tak lama, ujian itu pun dimulai dari titik start masing-masing kelompok. Ray terlihat sangat santai dan merasa nostalgia karena sudah terbiasa di hutan dan pegunungan. Sedangkan Amelia mencoba meyakinkan Elisa yang merasa deg-degan. Sebagai mantan prajurit, Ray pastinya sudah pengalaman dalam mengatur posisi. Ray lalu menyuruh Amelia dan Evie agar ada di barisan paling depan. Sedangkan Ray sendiri akan ada di tengah barisan untuk berjaga-jaga jika ada yang butuh bantuan. これより実技演習を始める。 Yang ketika dalam perjalanan, mereka harus mengalahkan monster yang muncul dari balik pohon. Monster itu hampir saja menyerang Elisa dan untungnya bisa diselamatkan oleh Ray. Bahkan, Ray bisa mengalahkan monster tersebut hanya dengan 1 tebasan saja. Tak lama, mereka pun sampai di checkpoint dan berhasil mendapat stamp pertama. Di tempat lain, Clarice justru merasa senang dengan kemunculan monster serangga. Ada juga kelompok yang kebingungan karena telah salah memilih jalan. Malam harinya, Amelia sudah mulai curiga kalau Ray bukan orang biasa. Ray bisa membedakan jenis jamur untuk dimakan dan bisa mengalahkan monster dengan mudah. すごかったよね、レイ君。ええ、さすがはゴールドハンターだぜ。レイって変わってるわよね。 Di saat semuanya sedang tidur, Ray malah teringat dengan perkataan gurunya. Yang ternyata, gurunya yang meminta Ray agar merahasiakan identitasnya sebagai penyihir pedang es. Ray boleh saja mengatakannya hanya ke teman yang bisa dipercaya. Esok harinya, Ray mendengar suara teriakan dan berlari ke arah suara tersebut. Ray merasakan firasat buruk dan memutuskan pergi meninggalkan kelompoknya. Dan ternyata, suara itu berasal dari kelompok Albert yang diserang oleh monster.
Rei bisa menghindari semua serangan si monster dan memiliki gerakan yang sangat cepat. Monster itu pun dikalahkan dengan mudah, hanya dengan satu serangan saja. Tak lama, Amelia dan yang lain pun datang menyusul setelah situasi sudah aman. Namun tiba-tiba, monster itu malah berevolusi yang dibangkitkan kembali oleh seseorang. Mereka sama sekali tak menyangka kalau monster itu bisa bangkit kembali. Rei sudah terbiasa melawan monster hutan, sehingga tak panik dalam situasi seperti ini. Albert dan kelompoknya pun hanya menonton dan tak bisa melakukan apapun. Terlebih lagi, perubahan si monster membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Teriakan monster itu pun didengar oleh Clarice yang membuatnya penasaran. Yang mengejutkan, monster itu bisa menahan serangan Rei dengan sangat mudah. Untuk pertama kalinya, Clarice melihat monster yang berbeda dari biasanya. Rei pun menyadari kalau perubahan monster itu sangat tidak wajar. Monster itu lalu berbalik menyerang Rei, dan untungnya serangan itu masih bisa ditahan. Bukannya membantu, Albert malah fokus menonton seperti menonton film action. Rei berniat menggunakan kekuatannya karena monster itu memiliki tubuh yang keras. Namun sebelum itu, Rei dibantu oleh kelompoknya yang saling bekerja sama untuk mengalahkan monster tersebut. Sampai akhirnya, monster itu bisa dikalahkan dan tubuhnya pun dibelah jadi dua. Elisa masih merasa syok dan langsung memeluk Amelia karena ketakutan. Yang padahal, saya juga pengen gitu dipeluk karena lama bikin video, tapi cuannya cuman sedikit. Sedangkan Evie terlihat sangat senang setelah berhasil mengalahkan monster. Dengan bekerja sama, sekuat apapun monster itu bisa dikalahkan dengan mudah. Clarice sama sekali tak menyangka kalau kekuatan Rei bisa sekuat itu. Hal itu malah membuat Albert semakin kesal dan pergi tanpa berterima kasih. Minna no okage da. Ikuzo. Mereka kemudian sampai di checkpoint dan berhasil mengumpulkan semua stamp. Elisa sendiri sudah digendong oleh Rei dan meminta maaf karena menjadi beban tim. Rei mengatakan kalau latihan ini memang sulit bagi siswa yang belum terbiasa latihan fisik. Evie dan Rei pun meminta maaf karena telah membuat para cewek dalam bahaya. Dan dengan sengaja, Amelia ikut naik ke punggung Rei yang membuat Rei harus menggendong keduanya. Semua siswa kemudian berkumpul untuk mendengar hasil ujian yang akan diumumkan. Hasil ujian diumumkan oleh seorang guru yang menyatakan kelompok Amelia sebagai juara pertamanya. Namun, kebanyakan dari mereka merasa tidak senang dengan adanya Rei di kelompok Amelia. Mereka memandang Rei sebelah mata dan menanggap kemenangan itu karena usaha Amelia. Apalagi si Albert yang merasa tak terima dan semakin membenci Rei. Beralih ke guru besarnya Rei yang bernama Lydia. Yang dimana, Lydia sedang merasa kesal karena sudah 2 bulan Rei tak datang menemuinya. Ditambah lagi, pelayannya memberitahu kalau hari itu Rei masih belum datang. Tak lama, Rei kemudian datang dan langsung disambut oleh pelayan. Rei lalu bertemu dengan gurunya yang dari tadi sudah menunggu kedatangannya. Lydia pun dibuat pangling saat melihat Rei yang sekarang jauh lebih tinggi. Mereka pun lanjut mengobrol dan membicarakan hal yang penting. Yang ternyata, Rei masih belum sembuh seutuhnya dan butuh waktu lama untuk bisa pulih. Namun, tak dijelaskan secara detail tentang apa yang terjadi pada Rei. Mungkin karena hal itu, Lydia melarang Rei untuk menggunakan kekuatannya. Yang dimana, Rei adalah murid kesayangan yang mewarisi pedang es milik Lydia. Kalaupun nanti terpaksa, Rei harus mempertimbangkannya terlebih dulu. Lydia memberitahu kalau telah beredar rumor di antara peneliti sihir. Umumnya, penelitian sihir menekankan pada sihir itu sendiri yang juga adalah kode. Namun, penelitian Lydia bukan tentang aspek itu, melainkan penelitian bagian otak. Lobus frontal di otak memanfaatkan teori kode untuk memproses informasi internal dan mewujudkannya dengan prima material. Karena pada dasarnya, kekuatan sihir itu terlahir dari otak. Sedangkan bagian otak yang mengingat sihir adalah engram. Penelitian kali ini pun tentang engram yang mungkin bisa mengungkap kebenaran akan dunia.
Namun, telah muncul sekelompok orang yang melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Mereka langsung membuka kepala penyihir dan mencarinya di bagian otak. Mereka bisa dikatakan sudah gila karena telah melewati batas normal. Bahkan, mereka ingin merekrut Lydia dan mencari para penyihir yang berkuasa. Dan ternyata, Lydia adalah Dr. Ainsworth yang menciptakan teori ganda dan dikagumi oleh Elisa. 目的のために手段を選ばない連中ってのが猛襲に取りつかれたクズどもだ。はい、心得ております。 Mereka kemudian berjalan-jalan di hutan yang mengingatkan Lydia akan perekrutan Rey di masa lalu. Yang dimana, latihan perekrutan itu sangat keras yang membuat para prajurit elit mengeluh. Namun, Rey bisa melewati semua itu meskipun masih anak-anak. Rey lalu bercerita tentang teman-temannya di akademi yang semuanya adalah murid berbakat. Salah satunya ada Elisa yang mengagumi karya Lydia sebagai Dr. Ainsworth. Lydia ingin bertemu dengan mereka dan meminta Rey membawa mereka ke tempatnya. レイ、今度そいつらを連れてこい。ほぐすような奴らならば会ってみたいさ。 Lydia pun sudah tahu kalau kompetisi pedang sihir akan segera dimulai. Dan rupanya, Lydia pernah mengikuti kompetisi dan jadi juara 4 kali berturut-turut. Namun, Rey ingin bertugas di balik layar agar tubuhnya bisa cepat pulih. Lydia lalu memberikan sebuah buku yang dia simpan dari belahan melonnya. Entah buku apa, namun yang jelas, buku itu akan berguna suatu hari nanti. 今となってはもう私にレイを守ってやれる力はない。きっといつか役に立つだろうからな。 Esok paginya, Rey berlari melewati Elisa yang akan pergi ke perpustakaan. Dan seketika, Elisa pun diam terpukau saat melihat Rey yang berlari di depannya. Rey ingin ikut dengan Elisa yang membuat Elisa jadi salah tingkah. Singkat cerita, keduanya pun sudah mengganti baju dan bersiap untuk berangkat. Rey mengatakan kalau Elisa terlihat sangat manis dan terlihat sangat mempesona. Begitupun dengan Rey yang terlihat sangat keren di mata Elisa. Dan ternyata, Elisa sangat menyukai buku Ainsworth yang membahas tentang engram. Terbitnya buku itu membuat penelitian sihir bisa meningkat ke tren baru. Yang ketika mulai membaca, Rey justru malah fokus membaca novel percintaan. 恋愛小説だ。ルナエテルの著書だな。そういった描写がとてもうまい。とってもいいと思うよ、レイ君。 Dan rupanya, Clarice ada di tempat yang sama dan melihat Rey bersama Elisa. Sebenarnya, Clarice ingin sekali mendekati Rey dan menyapanya secara langsung. Namun, karena Rey bersama cewek, Clarice merasa minder dan merasa tidak pede. Tanpa sadar, suaranya terdengar oleh Rey yang membuat tempat sembunyinya ketahuan. Rey mengatakan kalau dia akan pergi makan siang dan mengajak Clarice untuk makan bersama. Meski satu akademi, namun faktanya Elisa dan Clarice tidak saling kenal. Rey lalu mengenalkan Elisa pada Clarice, begitupun dengan sebaliknya. Meski sedikit canggung, namun pada akhirnya mereka pun bisa akrab dan menikmati makan siang bersama. 私、こういうの初めてで、実にみんなと一緒っていいね。 Setelah perut kenyang, Clarice dan Elisa pun pulang bersama dan berpisah dengan Rey. Namun tak disangka, Rey malah bertemu Amelia yang akan menghadiri pertemuan para bangsawan. Rey pun mengatakan kalau sudah makan siang dengan Elisa dan Clarice. Hal itu membuat Amelia cemburu dan meminta Rey menemaninya ke toko pakaian. Sesampainya di sana, Amelia mencoba banyak pakaian baru yang dinilai langsung oleh Rey. Mulai dari pakaian feminim, pakaian modis, pakaian zaman now, sampai pakaian seksi pun dia coba. Yang ketika di ruang ganti, ada seekor laba-laba yang muncul di depan mata Amelia. Karena panik, Amelia langsung berlari keluar yang padahal belum memakai baju. アメリア。大丈夫か、アメリア。 Singkat cerita, sore hari pun tiba. Rey lalu menemui guru Grey yang memanggilnya datang ke akademi. Dan ternyata, Grey sudah tahu kalau selama ini Rey sering direndahkan oleh siswa lain. Sebagai seorang guru, Grey merasa sangat bersalah karena tak bisa melakukan apapun. Karena menurutnya, seorang guru lebih memperhatikan para siswa, bukan menjadi peneliti yang sombong. Dan sekarang, Grey akan memperhatikan para siswa dan akan jadi guru yang baik untuk Rey. Rey merasa sangat beruntung karena memiliki teman-teman yang baik dan guru yang perhatian. Namun di sisi lain, Albert sangat berambisi mengalahkan Rey dan bersekutu dengan orang misterius. 春のやつ、この間から学院に来てないよな。Rey kemudian mengikuti latihan bersama dengan semua anggota klub peneliti lingkungan. Mereka berusaha melampaui batas hingga satu gerakannya saja dilakukan 1000 kali.
Selesai latihan ini, Ray pun harus mengikuti klub tanaman sepulang sekolah nanti. Singkat cerita, Ray diberikan kunci cadangan oleh Dina agar bisa masuk ke ruangan klub lebih awal. Dina memberitahu kalau dia dan anggota yang lain tak bisa datang mengikuti klub tanaman. Karena hal itu, Ray diberikan kunci cadangan karena biasa datang lebih awal dari Rebecca. Yang ketika Ray masuk ke dalam ruangan, Rebecca sudah ada di ruangan itu dan sedang mengganti baju. Ray pun kembali meminta maaf karena tak sengaja melihat Rebecca yang sedang mengganti pakaian. Yang dimana, Rebecca sendiri memakai cungcat warna biru yang asli ada gambar kelincinya. Rebecca mengatakan kalau jam olahraga selesai lebih cepat yang membuatnya buru-buru ganti baju. Rebecca pun merasa sangat malu karena ketahuan memakai cungcat gambar kelinci. Namun, bagi kami para lelaki yang penting itu dalamnya bukan bungkusnya. Padahal biasanya, Rebecca memakai yang lebih dewasa dan pastinya yang lebih berani. Usagi ga suki nano ka? Rebecca lalu menunjukkan sebuah buku yang ditulis oleh klub tanaman dari generasi ke generasi. Buku itu menyimpan banyak sekali informasi yang tak akan ditemukan di buku lain, terutama tentang adanya tanaman yang berubah karena pengaruh kekuatan sihir. Contohnya ada tanaman Venus flytrap yang katanya bisa menggunakan sihir. Dalam proses evolusinya, Ray bisa melihat sebuah fenomena yang mirip dengan ilmu sihir. Bagi yang belum tahu, Venus flytrap adalah tanaman karnivora pemakan serangga yang memiliki duri di bagian luar. の植物は実は魔術が使えるんです。生命の神秘ですね。そうですね。 Ray sendiri sangat menyukai bunga marguerite yang kebetulan ada di buku tersebut. Rebecca merasa sangat senang karena bisa secara langsung mengajari juniornya. Selama ini, anggota yang lain selalu menjaga jarak karena Rebecca berasal dari 3 keluarga utama. Semua anggotanya merasa sangat sungkan saat Rebecca berusaha mengajari mereka. Hal itu yang membuat Rebecca menutup diri dan tak bisa terbuka pada anggota yang lain. Berbeda dengan Ray, yang tak sungkan meminta Rebecca untuk mengajarinya secara langsung. Bahkan, Ray ingin belajar lebih banyak dengan meminjam buku tersebut. レイさんは遠慮しないでくれて嬉しいです。早速この本をお借りして。 Kedekatan mereka pun terus berlanjut hingga sampai ke sore hari. Yang dimana, Ray ingin menyemangati Amelia dan menjadi anggota komite di kompetisi pedang sihir. Amelia menjadi siswa yang paling difavoritkan di kompetisi pedang sihir nanti. Rebecca memberitahu kalau keluarga utama Olgren memiliki putri tertua yang bersekolah di Akademi Sihir Diom. Para murid pun mulai melakukan latihan yang diawasi langsung oleh seorang guru. Kontes eliminasi akan diadakan di akademi untuk memilih perwakilan kompetisi. Para murid yang ikut berpartisipasi akan saling menjadi rival di kompetisi pedang sihir nanti. Amelia sangat serius dalam latihan dan bisa mengalahkan murid lain yang menjadi lawan latihannya. マギクス・シュバリエが近くなってきました。新人戦は同じ1年生を相手に戦うことになるわけで。 Secara mengejutkan, Amelia malah menantang Ray untuk menjadi lawan latihannya. Yang padahal, Ray hanya menjadi komite dan tak ikut dalam kompetisi pedang sihir. Meski begitu, Ray sama sekali tak keberatan dan menerimanya dengan senang hati. Para murid beranggapan kalau Amelia akan menang dengan sangat mudah. Yang ketika dimulai, Ray memilih untuk bertahan dan bisa menangkis semua serangan Amelia. Dan rupanya, Amelia sangat penasaran saat melihat kemampuan Ray di ujian sebelumnya. Amelia memiliki gerakan yang sangat cepat, namun serangannya masih terbilang lemah. Latihan ini mengingatkan Ray saat berlatih dengan rekannya di masa lalu. Namun tiba-tiba, Ray merasakan sesuatu yang membuatnya kalah dalam latihan. Ray lalu mengakui kekalahan dan Amelia dinyatakan sebagai pemenang. Yang padahal, Ray bisa saja menyerang Amelia dan mengalahkannya di bagian akhir tadi. Kejadian tadi pun disadari oleh Amelia yang membuatnya makin kepo dengan identitas Ray. Namun di mata Albert, Ray hanyalah orang biasa yang tak bisa memakai sihir. Mereka kemudian beristirahat dan masih membicarakan tentang latihan tadi. Yang dimana, Evie menanyakan teknik pedang yang ditunjukkan Ray saat melawan Amelia. Ray mengatakan kalau dia memiliki seorang guru yang mengajarinya tentang semua hal. Mulai dari ilmu sihir, teknik berpedang, dan cara bersikap Ray pun diajarkan oleh gurunya. Akan tetapi, cara mengajar gurunya sangat keras sehingga Ray merasa bebas setelah masuk akademi.
Namun tiba-tiba, mereka kedatangan Albert yang menantang Rey untuk berduel. 二人ともとってもかっこよかったよ。もしかすると意外とすごいのかも、あのオーディナリーって。お前に決闘を申し込む。 Duel itu dilakukan di luar akademi dan aturan duelnya pun ditentukan oleh Albert. Tempat itu pun sudah dikelilingi oleh pembatas agar suara mereka tak terdengar keluar. Dan yang mengejutkan, duel itu menggunakan pedang sungguhan dan dibolehkan untuk memakai sihir. Pemenangnya akan ditentukan jika ada pihak yang menyerah dalam duel. Mereka sama sekali tak menduga kalau duel ini akan menjadi pertarungan sungguhan. Albert telah dipenuhi rasa amarah dan tak segan menyerang Rey menggunakan senjatanya. Dan ternyata, orang misterius pun ada di tempat itu dan mengawasi duel keduanya. マジか。お前をこの手で。俺がお前に負けるわけがない。 Di masa lalunya, Albert adalah putra sulung keluarga Allium yang merupakan bangsawan kelas atas. Di antara para bangsawan, keluarganya ada di tingkat menengah ke bawah dan tidak termasuk keluarga yang bergengsi. Karena hal itu, ayahnya sering mendapat kesulitan yang membuat Albert ingin menjadi penyihir level tertinggi. Bahkan, Albert menggunakan sihirnya hanya untuk mengalahkan Rey dalam duel. Namun di luar dugaan, Rey bisa memotong serangan sihir yang mengejutkan bagi para murid. Mereka sama sekali tak menyangka kalau orang biasa seperti Rey bisa melakukan hal itu. Dan tiba-tiba, orang misterius ini pun menyuruh Albert agar membunuh Rey dalam duel. Hal itu yang membuat Albert di luar kendali, meski pada akhirnya bisa dikalahkan oleh Rey. Setelah duel itu, teman-teman Rey jadi semakin kepo dengan identitas yang sebenarnya. Amelia kemudian memaksa Rey untuk mengatakan identitas aslinya. Yang ketika Rey akan mengatakannya, si orang misterius tadi pun muncul dan berniat menumbalkan mereka semua. Para murid dibuat tak bisa bergerak, begitupun dengan Albert dan rekan-rekannya. Namun tidak dengan Rey, yang masih bisa berdiri dan bergerak secara bebas. Dan ternyata, orang misterius itu adalah Guru Grey, yang merupakan anggota kelompok Eugenix. 素晴らしいな。いや素晴らしいと。なあ。Rey White. Yang dimana, kelompok itu adalah sekumpulan orang yang mengincar engram para penyihir. Hal itu ditunjukkan oleh Grey yang memiliki sebuah simbol di bagian mata kanannya. Rey bisa tahu kelompok itu karena sudah diceritakan oleh Lydia di episode sebelumnya. Mau tidak mau, Rey harus bertarung dengan Grey untuk menyelamatkan mereka semua. Yang ternyata, ujian praktek di hutan Kafka adalah rencana Grey untuk menculik para siswa. Dan orang yang membangkitkan monster saat itu adalah si biang kerok Guru Grey. その目的は生徒のエングラム。鬼手の演習では生徒を誘拐しようとしていた。てな感じでな。 Rey pun sudah menyadari kalau Albert telah dikendalikan oleh Grey. Semua itu pun diakui oleh Grey yang dari awal sudah merencanakan semuanya. Duel tadi hanya untuk mengulur waktu agar bisa menciptakan pembatas yang lebih kuat. Grey merasakan ada yang spesial dari Rey, sehingga pura-pura peduli untuk mendekati Rey. Dengan menangkap semua siswa, maka posisi Grey di Eugenix juga akan naik. Hal itu membuat Rey emosi dan meminta Grey bersiap untuk kehilangan kedua tangannya. Grey langsung menyerang menggunakan sihir yang semuanya bisa dihindari oleh Rey. Namun, Grey mulai merasa bosan karena Rey yang selalu saja menghindar. Dan liciknya, Grey malah menyerang para murid yang memaksa Rey menggunakan kekuatannya. Rey memasuki mode penyihir pedang es yang pastinya membuat Grey sangat terkejut. Karena selama ini, penyihir pedang es dikabarkan sudah menghilang setelah Perang Timur di masa lalu. Rey adalah 7 penyihir terkuat yang tak mungkin bisa dikalahkan oleh Grey. Bukannya menyerah, Grey malah kembali menyerang Rey yang serangannya bisa dihancurkan dengan mudah. Bahkan, Rey bisa melenyapkan serangan sihir dengan mengaktifkan kode anti-material. Yang ketika Grey akan kabur, Rey pun langsung mencegahnya dan menyerangnya di bagian kaki. Rey mengatakan kalau dia adalah penyihir pedang es yang selama ini dikabarkan telah menghilang. Rey hanya berniat menangkap Grey agar Grey bisa dihukum secara setimpal. Grey yang tak bisa kabur pun malah menawari Rey bergabung dengan kelompoknya. Sampai akhirnya, Grey menggunakan hasil penelitian yang membuatnya berubah jadi lebih mengerikan. Dark Triad System.
Amelia dan yang lain pun bisa kembali bergerak dan pembatas di tempat itu pun telah menghilang. Sedangkan pertarungan Ray masih terus berlanjut dan berlangsung dengan cukup sengit. Hasil penelitian membuat Gray lebih kuat dengan penampilan yang terlihat seperti monster. Namun tetap saja, Ray bisa mengaktifkan kode antimaterial yang membuat serangan sihir tak bisa menyentuhnya. Hal itu sangat mengejutkan bagi Gray karena semua serangan sihirnya bisa lenyap begitu saja. Ray mengatakan kalau pedang es adalah atribut yang menjadi simbol dari penyihir pedang es. Ray lalu bertanya tentang perbedaan terbesar antara sihir es dan sihir api. Yang dimana perbedaannya ada dalam penggunaan kode untuk akselerasi atau perlambatan molekul. Dengan kata lain, sihir es adalah operasi perlambatan yang tak disadari oleh banyak penyihir. Ray bisa memanipulasi kode perlambatan dan menggunakan kode antimaterial untuk memutar balikan kode tersebut. Semua teori itu membuat saya pusing, sampai-sampai saya harus minum bodrek. Yang artinya, semua teori itu akan dijelaskan langsung oleh Ray sendiri. だが俺は緻密なコードを構築することで減速、そしてアンチマテリアルコードを用い。 Kesimpulannya adalah, semua sihir akan lenyap di hadapan Ray karena dikembalikan menjadi prima materia. Namun bagi Gray, antimaterial kode adalah sebuah teori di atas kertas. Amelia dan yang lainnya pun hanya bisa menonton dan tak bisa melakukan apapun. Hasil penelitian Gray masih belum cukup untuk mengalahkan Ray si penyihir pedang es. Dan entah kenapa, kepala Ray mengeluarkan darah dan tubuhnya pun membeku secara perlahan. Semua itu disadari oleh Gray yang memanfaatkan hal itu untuk menyerang Ray terus-menerus. Para siswa pun melihat keanehan yang terjadi pada tubuhnya Ray. Sampai akhirnya, Gray bisa dikalahkan sebelum Ray kehilangan kesadaran. Di masa lalunya, Lydia menemukan Ray yang pingsan dan memutuskan membawanya ke markas. Pada masa itu, Lydia tergabung dalam pasukan militer yang dikenal dengan pasukan astral. Lydia menjelaskan kalau dia sempat mendengar suara dan menemukan Ray yang telah pingsan. Pasukan astral adalah pasukan khusus yang diisi oleh Kepala Akademi Abby, Carol Caroline, dan rekan-rekan yang lain. Yang ketika di dalam kemah, Abby lalu memberitahu kalau negara Arnold menolak merawat Ray. Sedangkan menurut Lydia, Ray menjadi yatim piatu karena perang di negara mereka. Namun, negara memiliki kebijakan untuk tidak ikut campur, meskipun bagian negaranya wilayah merdeka. Itu artinya, Ray bukan bagian dari warga negara Arnold. は？保護拒否だと？つまりあの子は自国民ではないってことか。 Menurut informasi, Ray berasal dari sebuah desa terkutuk yang mengadakan upacara pemanggilan para dewa. Meski di zaman sihir, namun nyatanya masih ada sedikit orang yang percaya hal itu. Sejak munculnya teori kode, sihir yang tidak wajar telah dimasukkan ke dalam sistem sebagai sihir. Jika penelitian dilanjutkan, mungkin saja kebenaran dunia akan terungkap. Abby lalu memberitahu kalau Ray sudah sadar dari pingsannya. Lydia pun buru-buru ke tempat Ray yang rupanya Carol sudah ada di tempat itu. Sebelum Lydia datang, Ray sama sekali tak menjawab saat Carol menanyakan namanya. Namun, setelah melihat Lydia, Ray baru mau menjawab dan mengatakan kalau namanya adalah Ray. お名前なんていうのかな？お前名前は？レイ。私はリディアだ。リディア・エインズワース。 Ray lalu diperlakukan dengan baik yang membuat Ray mulai merasa nyaman. Dan entah kenapa, Ray justru lebih dekat dengan Lydia dibandingkan dengan Carol yang jauh lebih feminim. Keduanya pun seringkali bertengkar yang membuat Ray tersenyum saat melihatnya. Meski begitu, keduanya sangat memanjakan Ray dan memperlakukan Ray dengan sangat baik. Malam harinya, Lydia masih memikirkan Ray karena belum ada orang yang mau mengadopsinya. Abby pun mulai curiga kalau Lydia sendiri yang berniat untuk mengadopsi Ray. Lydia mengatakan kalau dia tak mungkin mengadopsi Ray dan belum memikirkan tentang itu. Beda cerita dengan Carol yang justru sangat ngotot ingin terus bersama Ray. レイはどうするべきだろう。レイちゃんと絶対一緒にいるもん。仕方なくないもん。すまんもん。 Keinginan Carol dianggap mustahil karena mereka masih mempunyai misi. Carol tak mau menelantarkan Ray dan bisa saja membesarkan Ray dengan uang yang dia punya. Sebenarnya, Lydia pun merasakan hal yang sama dan tak mau berpisah dengan Ray. Sedangkan Abby malah lebih setuju jika Ray dititipkan ke panti asuhan.
Namun tiba-tiba, Lydia melihat Rey yang sedang mengintip dari tadi. Lydia pun menanyakan keinginan Rey yang sudah mendengar semua pembicaraan mereka. Dan ternyata, Rey lebih memilih bersama Lydia daripada bersama Carol. Lydia lalu meminta atasannya agar menyerahkan Rey untuk dijaga olehnya. Lydia ingin membimbing Rey ke jalan yang benar dan bisa merasakan kalau Rey memiliki keistimewaan. Sampai akhirnya, atasan mengizinkan hal itu dan membolehkan Rey tinggal bersama mereka. Mulai saat itu, Lydia mengangkat Rey jadi murid dan diajarkan semua hal termasuk kekuatan sihir. ということで私は今からお前の師匠だ。わかった師匠。 6 tahun kemudian, Rey sudah bergabung dengan pasukan astral dan ikut dalam Perang Timur. Rey mewarisi semua kemampuan Lydia dan bisa mengalahkan pasukan musuh dengan sangat mudah. Lydia menjadi pemimpin pasukan astral yang memimpin pasukan garis depan. Medan perang menjadi tempat memicu kekuatan sihir yang dikenal dengan overhead. Overhead adalah penggunaan sihir berlebihan yang membuat kekuatan sihir tak bisa dikendalikan. Selain itu, overhead bisa menyebabkan gangguan mental dan bisa terjadi pada semua penyihir. Semakin lama, situasi perang menjadi lebih ganas yang mengakibatkan banyak korban meninggal. Bahkan katanya, pasukan musuh telah mendapat bantuan dari Kekaisaran Avil. Hal itu membuat pasukan musuh lebih kuat dan menewaskan 2 penyihir besar dari pasukan Arnold. Mereka menyarankan Rey mundur dari perang karena usia Rey yang masih sangat muda. Namun, Rey diajarkan menjadi orang yang kompeten yang harus bertanggung jawab. Bagi Rey, mereka semua adalah keluarga dan tak mau mundur meski harus bertaruh nyawa. Hingga suatu hari, Rey harus menyaksikan kematian rekannya yang gugur dalam medan perang. Lydia mengalami luka parah yang membuatnya lumpuh dan hidup di kursi roda. Kejadian itu membuat Rey hilang kendali dan mengalami overhead di akhir peperangan. Rey, omae wa ikiro. Yang ketika tersadar, Rey sudah mendapat perawatan dan ditemani oleh Abby bersama Lydia. Abby sudah memastikan kalau semua teman Rey dalam keadaan baik dan sudah kembali pulih. Lydia merasa sangat senang karena Rey telah melindungi para siswa. Sebelum pergi, Lydia sempat meminta Rey agar datang ke rumahnya di waktu senggang. Awalnya, Abby sama sekali tak setuju dengan masuknya Rey ke Akademi Arnold. Rey tumbuh besar di medan perang dan pernah melihat berbagai kematian di usia muda. Kehidupan para bangsawan dipenuhi diskriminasi yang membuat Abby tidak tega. Namun saat itu, Lydia datang ke akademi dan menemui Abby selaku kepala sekolah. Lydia ingin Rey melihat dunia yang lebih luas dan belajar hidup dengan caranya sendiri. Karena hal itu, Lydia sampai memohon agar Rey dimasukkan ke akademi. Abby lalu meninggalkan ruangan dan mengizinkan teman-teman Rey untuk masuk. Dan seketika, Rey pun langsung menangis setelah mendengar cerita dari Abby. Tak lama, Amelia dan yang lain pun masuk dan menanyakan tentang kondisi Rey. Seperti yang terlihat, kondisi Rey sudah membaik meskipun belum pulih seutuhnya. Rey lalu meminta maaf dan mengatakan kalau dia adalah si penyihir pedang es. Setelah mengalami overhead, Rey harus menekan overhead di tubuhnya dengan sihir yang bernama Chronos Lock. Hingga saat ini, Rey tak bisa mengeluarkan sihir dengan lancar karena pengaruh tersebut. Rey telah membunuh banyak orang dan menutupi semua itu dengan menyembunyikan identitasnya. Namun meski begitu, mereka sama sekali tak masalah dan menerima Rey dengan tangan terbuka. なんだね。血を流した師匠に抱きしめられていた。みんなレイと一緒にいたいの。ありがとう。みんな。 Yang ketika beristirahat, Rey malah kedatangan Albert yang datang secara tiba-tiba. Dan rupanya, Albert ingin meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Harus diakui, Albert memiliki keberanian yang besar untuk meminta maaf secara langsung. Karena faktanya, kebanyakan orang merasa paling benar dan malah membela diri saat dia salah. Rey sama sekali tak masalah dan justru merasa senang dengan keberanian Albert. Albert mengatakan kalau dia ingin menjadi lebih kuat meskipun sudah tahu tak bisa mengalahkan Rey. Dan yang saya suka dari jawaban Rey adalah, jalanilah hidupmu dengan serius di lingkungan yang baik. Teruslah untuk mencoba dan jangan pernah merasa putus asa. Karena jawaban yang kamu kejar hanya bisa ditemukan oleh dirimu sendiri. 今の君ならもうわかるだろう。しいな。
今日から皆さんの担任になる。よろしく。 Yang ketiga di akademi, Carol telah menggantikan posisi Gray dan resmi menjadi wali kelas baru. Para siswa pun diingatkan kembali tentang kompetisi pedang sihir yang akan berlangsung. Bagi siswa kelas 2 ke atas, secara resmi bisa mengikuti babak eliminasi. Kompetisi itu melibatkan 3 akademi, di antaranya Akademi Arnold, Akademi Diom, dan yang terakhir Akademi Mercross. Dan ternyata, Rebecca berhasil menjadi pemenang di kompetisi tahun lalu. Ketiga akademi itu akan memilih 16 orang untuk saling berduel di kompetisi nanti. Jadi, setiap akademi akan mengirimkan 5 peserta untuk ikut bertanding. Namun karena jumlahnya 15, Akademi Arnold bisa mengirim 6 orang sehingga jumlahnya pas jadi 16. キャロキャロだよ。1年生のみんなは新人戦。なんと通常の出場枠が5人のところ。 Ray malah terlihat pusing dengan kedatangan Carol yang menjadi wali kelas baru. Secara menyeluruh, Akademi Arnold lebih kuat dalam kekuatan dibanding dengan akademi yang lain. Namun meski begitu, Akademi Diom sangat ahli dalam pertarungan dan Mercross ahli dalam penelitian. Yang intinya, setiap akademi memiliki keistimewaan masing-masing dan bisa dikatakan seimbang. Sedangkan anggota komite akan bertugas untuk membantu para peserta. 運営委員はスタッフを支える地味な仕事だけど、それで早速予選会だと。 Ray lalu menemui Abby dan menanyakan kenapa Carol menjadi guru di akademi. Yang katanya, Carol memiliki waktu senggang sehingga dipanggil untuk menjadi guru. Selain itu, Carol adalah salah satu penyihir besar yang dibutuhkan untuk melindungi akademi. Dan ternyata, Ray sangat sulit menghadapi Carol yang bersikap sangat agresif. Ditambah lagi, Carol memiliki aset yang besar dengan penampilan yang sangat terbuka. Yang padahal, Ray hanya perlu memikmati dan tak perlu protes dengan kehadiran Carol. Keputusan Abby sudah sangat tepat karena kehadiran Carol membuat saya jadi semangat. Namun tiba-tiba, Carol sudah ada di belakang Ray dan menggoda Ray dengan sangat agresif. よりによって担任だなんて。キャロキャロ寂しいな。 Tak lama, babak penyisihan pun dimulai untuk menentukan perwakilan akademi. Ray sudah ditemani oleh Clarice dan bertugas mengawasi salah satu pertandingan. Clarice selalu bertanya tentang siapa yang akan menang di pertandingan tersebut. Ray mengatakan kalau yang akan menjadi pemenang adalah si murid cewek. Dan benar saja, cewek itu keluar menjadi pemenang dan berhasil mengalahkan cowok tersebut. Yang padahal, pertandingan baru saja dimulai dan sudah tahu siapa yang akan menang. Dalam 3 detik pertama, Ray bisa melihat perbedaan keduanya sehingga bisa tahu hasil akhirnya. 総合力という観点から見れば、このレベルであれば3秒以内の攻防で。 Di pertandingan lain, Amelia berhasil menjadi pemenang dan mengalahkan lawannya dalam 6 detik. Namun, Ray melihat ada yang berbeda setelah Amelia memenangkan pertandingan. Ekspresi Amelia terlihat sangat acuh, seakan tak peduli dengan kemenangannya. Dan ternyata, Amelia diminta oleh sang ayah agar mengeluarkan seluruh kemampuannya. Amelia diharuskan untuk menang dan tak boleh kalah dari keluarga Olgren. Yang dimana, keluarga Olgren memiliki putri bernama Ariane yang menjadi perwakilan dari Akademi Diom. Sebagai putri sulung, Amelia dituntut untuk menang karena membawa nama besar keluarga Rose. 序盤戦とはいえアリアーヌ城への敗北は許されんぞ。いいな。 Ray diberitahu oleh Rebecca dan Dina tentang Ariane dari keluarga Olgren. Dan sepertinya, Akademi Diom telah mengirimkan Ariane untuk ikut dalam pertandingan. Ariane dikenal sangat kuat dan memiliki teknik pedang di atas rata-rata. Dia sangat bangga dengan status bangsawan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Berbeda dengan Amelia yang tak peduli dengan latar keluarga. Mereka sangat yakin kalau Amelia akan bertanding dengan baik meskipun Ariane adalah lawan yang kuat. Amelia sudah dipastikan lolos setelah mengalahkan Albert di pertandingan terakhir. Begitupun dengan Albert yang berhasil lolos di posisi yang kedua. Yang dimana, hampir semua duel Amelia dimenangkan dalam waktu 10 detik. すげえ1位通過だ。アメリアちゃんやった。答えなきゃ。きっといつか役に立つだろうからな。 Singkat cerita, Ray sudah berdiri di tengah jalan dan menghadang Amelia yang berjalan pulang. Ray lalu mengucapkan selamat atas terpilihnya Amelia mengikuti kompetisi. Ray sudah menyadari kalau Amelia tak nyaman saat bertarung dan terkesan jadi terburu-buru. Hal itu membuat Amelia terkejut karena semua yang dikatakan Ray adalah benar. Kompetisi akan dimulai sebulan lagi dan masih ada waktu untuk Amelia berlatih.
Ray berniat melatih Amelia dan akan memberikan latihan khusus agar Amelia menjadi lebih kuat. Namun, dengan metode latihan Ainsworth yang ditulis Lydia dalam sebuah buku. Yang dimana, latihan itu terbilang sangat keras dan pernah dialami Ray di masa dulu. Tanpa berlama-lama, Amelia pun langsung setuju tanpa tahu kerasnya latihan tersebut. 強くなりたいか。ならばついてくれがいいアメリア。今よりもっとな。 Di masa kecilnya, Amelia bertemu dengan Ariane di acara jamuan yang diadakan para bangsawan. Yang ketika itu, Amelia sedang merasa sendirian dan dihampiri oleh Ariane yang mengajaknya untuk bermain. Kedekatan mereka pun terus berlanjut hingga keduanya menjadi teman baik. Ariane mengenalkan Amelia pada dunia luar dan selalu mengajaknya bermain di luar rumah. Amelia merasa sangat senang karena di saat itu Amelia tak punya teman seumuran. Keduanya adalah teman dekat di masa kecil dan pernah berjanji untuk berteman selamanya. Hingga ketika remaja, Amelia berlatih tanding dengan Ariane dan dikalahkan dengan sangat mudah. Amelia tak menerima kekalahan yang membuat pertemanan mereka berantakan. Latihan pertama dimulai di pagi hari sebelum keduanya berangkat ke akademi. Entah kesurupan apa, si Ray malah memakai topeng dan bertingkah aneh seperti bukan dia. Ray mengenalkan diri jadi Master White dan Amelia menjadi prajurit latihan. Layaknya seorang prajurit, apapun yang diperintahkan Ray harus dijawab dengan jawaban siap. Amelia harus lari sejauh 20 km dengan keliling akademi lalu masuk ke hutan Kafka dan kembali lagi ke tempat semula. Latihan ini baru latihan awal dan dianggap hanya latihan ringan. Bahkan, Amelia tak boleh menggunakan penguat tubuh dan tak boleh menolak perintah. Latihan ini bertujuan melatih fisik agar Amelia tak bergantung pada sihir. Yang ketika di dalam kelas, Amelia pun langsung ambruk karena menjalani latihan yang berat. Amelia harus berlatih setiap hari dengan metode latihan yang bisa dibilang sangat keras. Jadi tidak heran kalau Amelia merasa kelelahan karena tenaganya dikuras setiap hari. Sampai-sampai, Amelia merasa di neraka dan langsung tidur dengan pulas. Amelia kemudian bermimpi mengejar Ariane yang terus menjauh meninggalkan dirinya. Elisa lalu hadir dalam mimpi dan memeluk Amelia hingga terjepit dua melon kembar. Tak hanya Elisa, Clarice pun ikut hadir dalam mimpi dengan penampilan yang begitu menggoda. Namun tiba-tiba, si Ray berlari ke arah Amelia yang membuat Amelia bangun dari tidurnya. Dan ternyata, Amelia dibangunkan oleh Ray yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Akibatnya, Ray kena omel para cewek karena dengan sengaja menerobos asrama wanita. Ray pun langsung meminta maaf dan mengakui telah salah karena menerobos asrama. Dan konyolnya, Ray mengaku Master White dan menggunakan alat dapur untuk membangunkan Amelia. Penampilan Ray membuat Rebecca tersenyum dan merasa terhibur di pagi hari. Yang ketika sedang diomeli, Amelia berusaha untuk kabur dan langsung dikejar oleh Ray. Sesampainya di akademi, Ray malah bertemu dengan Albert yang duduk sendirian. Rupanya, si Albert sedang merasa bingung dan memikirkan cara untuk menjadi kuat. Meski sudah berlatih setiap hari, namun Albert masih belum menemukan jawaban yang dia cari. Sebenarnya, Albert sudah menjadi lebih kuat tanpa dia sadari. Ray lalu melanjutkan mencari Amelia yang tadi kabur dan masih belum ketemu. Elisa dan Clarice pun tak melihat Amelia dan sama sekali tak tahu di mana Amelia berada. Ray terpaksa menggunakan kekuatannya untuk mengetahui posisi Amelia. Dan dengan mudahnya, Ray bisa menemukan Amelia yang dari tadi sedang bersembunyi. Singkat cerita, Ray menyamar jadi murid cewek, lengkap dengan memakai seragam Akademi Diom. Yang dimana, seragam itu dari ketua klub peneliti lingkungan yang sebelumnya sudah pesan oleh Ray. Tak hanya itu, Ray pun meminta bantuan dari ketua untuk membentuk tim penyemangat Amelia. Ray berniat menyusup ke Akademi Diom untuk mencari informasi tentang Ariane. Setelah masuk ke Akademi Diom, Ray lalu bertemu seorang anak yang sedang menangis. Dan ternyata, anak kecil itu adalah adiknya Ariane yang bernama Tiana Olgren.
Yang rupanya, Tiana tak bisa menemukan kakaknya dan bingung harus mencari kemana. Rei memutuskan membantu Tiana karena tujuan utama Rei bertemu Ariane. Rencana Rei pun berjalan dengan lancar dan tak ada satu siswa pun yang curiga dengan Rei. Rei telah mengubah suaranya jadi cewek yang membuat penyamarannya sangat sempurna. Saking sempurnanya, semua siswa malah terpesona dengan Rei sampai akhirnya bertemu Ariane. Rei mengobrol langsung dengan Ariane dan mengenalkan diri menjadi Lily White. Jika boleh jujur, saya malas menyebut nama Lily karena si Lily adalah mantan saya. Dengan melihat Rei saja, Ariane bisa langsung tahu kalau Rei bukan murid Akademi Diom. Ariane meminta Rei berkata jujur dan tak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Rei pun mengatakan yang sebenarnya kalau dia adalah Rei White dari Akademi Arnold. Dan lucunya, Rei menggunakan suara asli yang membuat Ariane jadi terkaget-kaget. あなたうちの生徒ではありませんわね。ああ、そうさせてもらおう。あなた男性なんですの？そうだが。 Rei menggunakan inside code dan sihir untuk mengubah suaranya menjadi suara cewek. Dan rupanya, Ariane pernah mendengar nama Rei White yang merupakan orang biasa yang masuk ke Akademi Arnold. Meskipun orang biasa, namun nyatanya, Rei sangat terkenal di kalangan para bangsawan. Rumor kemampuan bertarung Rei sudah menyebar yang membuat Ariane jadi penasaran. Sebagai perkenalan mereka, keduanya pun berlatih tanding di halaman akademi. Sebenarnya, Rei tak berniat menyombongkan diri dan hanya ingin tahu kemampuan Ariane. Karena katanya, Ariane dikenal sangat kuat dan menjadi lawan terberat bagi Amelia. Dan benar saja, kemampuan bertarungnya di atas rata-rata dan bisa dibilang sebagai calon juara. Ya! Migoto da, Ariana. Setelah berlatih tanding, keduanya justru semakin dekat dan terlihat sudah sangat akrab. Dan seperti biasa, Rei mengeluarkan rayuan mautnya yang membuat Ariane tersipu malu. Rei diajarkan untuk memuji perempuan karena perempuan sangat suka diberi pujian. Namun sayangnya, Rei tak mengikuti kompetisi dan hanya menjadi komite untuk menemani Amelia. Rei mengatakan kalau Amelia akan menjadi kuat dan akan membuat Ariane merasakan kekalahan. Ariane pun sudah menunggu hal itu dan menantikan pertarungannya melawan Amelia. あなたって本当に変わっていますのね。新人戦で優勝するのは彼女だ。楽しみですわ。 Dalam perjalanan pulang, Rei bertemu seorang wanita yang terus berlari tanpa melihat keadaan. Akibatnya, si cewek itu pun tersandung dan bisa ditolong oleh Rei. Cewek itu malah bengong melongo saat melihat pesona Rei yang menyamar menjadi wanita. Dan anehnya, cewek itu malah jadi salah tingkah dan ingin berkenalan dengan Rei. Yang ternyata, cewek itu adalah adiknya Rebecca yang bernama Maria Bradley. Awalnya, Maria merasa ragu untuk bersekolah di Akademi Arnold. Namun, setelah bertemu Rei, Maria pun akan masuk ke Akademi Arnold dan harus menunggu 1 tahun lagi. あら？リリーお姉様がいるのでしたら絶対に進学します。 Esok harinya, Rei lalu mengajak teman-temannya untuk menemui Lydia di rumahnya. Amelia terlihat sangat senang karena bisa libur dari latihan yang sangat berat. Sedangkan Elisa merasa sangat gugup karena akan bertemu dengan sang idola. Tak lama, mereka sampai di rumah Lydia dan saling mengenalkan diri masing-masing. Perkenalan mereka pun dimulai dari Evie yang malah memamerkan otot di depan Lydia. Evie diminta untuk terus berlatih dan terus menjadi teman baik Rei. Elisa langsung meminta tanda tangan Lydia dan mengenalkan diri manusia setengah elf. エリサ・グリフィスです。天然なところもポイントが高い。 Lydia sendiri sudah mengetahui tentang Clarice yang ingin menjadi seorang pemburu. Yang rupanya, keluarga Clarice pernah datang ke rumah Lydia untuk berdiskusi. Meski seorang bangsawan, Clarice bisa menjadi pemburu, yang penting ada kemauan. Yang dimana, Lydia sudah mencapai platina dan sengaja menunjukkan lisensi agar Clarice lebih semangat. Dan ternyata, Amelia pernah bertemu dengan Lydia di acara jamuan para bangsawan. Entah itu kapan, namun yang jelas, Lydia mengajak Amelia untuk mengobrol berdua. アメリア・ローズです。ご無沙汰しております。君には別で話がある。ついてこい。 Sedangkan Rei membantu menyiapkan minum sambil membicarakan hal darurat. Rei diberitahu kalau Dewa Kematian di Kekaisaran sudah mulai bergerak.
Dewa Kematian atau Grim Reaper adalah organisasi asasin dari Kekaisaran Avil. Rey diminta untuk mengawasi kompetisi karena bangsawan teratas akan hadir di sana. Dan ada kemungkinan mereka akan bergerak di kompetisi pedang sihir nanti. Pelayan Lydia ini bernama Carla Hale yang membantu Lydia mendapatkan informasi. 帝国の死神に動きありだそうです。レイ様も胸に留めておいてください。了解しました。 Lydia dan Amelia pun mengobrol berdua dan membicarakan tentang Rey. Rey sudah tahu kalau Amelia sedang mencemaskan sesuatu. Rey sudah memberitahu semuanya pada Lydia lewat surat-surat yang sudah dia tulis. Lydia mengakui kalau Rey adalah penyihir berbakat dan lebih berbakat dari dirinya. Semua pengetahuan sudah diajarkan pada Rey yang membuatnya jadi penyihir besar. Namun, Lydia tidak bisa mengajarkan satu hal, yaitu perasaan manusia. Selama ini, Rey hanya ditemani para prajurit dan susah untuk mengembalikan perasaannya. Dan sekarang, Rey bisa mengerti perasaan orang lain setelah mendapatkan teman-teman yang berharga. Amelia hanya diminta untuk percaya karena Rey sangat mencemaskan dirinya. お前が心に何かを隠しているのは分かっているが、だから学院に入ることを勧めた。あいつを頼ってやってくれ。 Setelah obrolan itu, mereka pun memutuskan untuk berenang dan langsung berganti pakaian. Adegan renang ditampilkan di akhir, yang membuat saya pusing karena bisa dolar kuning. Dan yang luar biasa, di pipi Rey dan Evie ada bekas tamparan yang terlihat sangat jelas. Mereka sama sekali tak menduga kalau Carol dan Abby akan datang untuk berenang. Rey sempat diminta oleh Lydia agar membantu Amelia menjadi lebih kuat. Rey dibolehkan membantu Amelia dan diberi kebebasan untuk melakukan apapun. Hingga di latihan terakhir, Amelia harus mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menebas mawar yang ada di dada Rey. Entah berhasil atau tidak, namun yang jelas, Amelia sudah lebih kuat dari sebelumnya. Amelia 訓練兵、君には最大の賛辞を送ろう。さあ、我が胸のバラを散らしてみせろ。 Singkat cerita, kompetisi pedang sihir pun dimulai dan dibuka oleh Abby yang mengumumkan beberapa hal. Semua peserta dari 3 akademi pun sudah berkumpul dan akan bersaing menjadi yang terbaik. Kompetisi menjadi kekuatan pendorong terbesar untuk mereka khususnya para peserta. Kompetisi berlangsung cukup meriah dan disaksikan oleh begitu banyaknya penonton. Setelah mengumumkan banyak hal, kompetisi pedang sihir pun resmi dimulai. 今年も迎えたマギクス・シュバリエだが、魔術を極めようと思うのならば、才能と努力だけではなく、マギクス・シュバリエの開幕を宣言する。 Sebelum bertanding, Amelia sempat mengobrol dengan Ariane yang sudah lama tidak berjumpa. Ariane merasakan ada yang berubah dengan sikap Amelia yang jadi lebih tegas. Ariane akan menunggu Amelia di final dan akan saling bersaing untuk menjadi pemenang. Amelia menjadi peserta pertama yang menjadi perwakilan dari Akademi Arnold. Lawan Amelia adalah murid lelaki yang menjadi perwakilan dari Akademi Mercross. Pertandingan itu dikomentari oleh Dina dan Carol Caroline sebagai analis pertandingan. Peserta akan dianggap menang jika membuat lawannya keluar lapangan atau menebas mawar di dadanya. Selain itu, pertandingan akan dianggap selesai jika ada peserta yang tak bisa melanjutkan pertandingan. Pertandingan itu selesai dengan cepat dan berhasil dimenangkan Amelia. Hanya dalam hitungan detik, Amelia bisa menang dengan sangat mudah. Yang rupanya, Amelia sudah mengubur sihir ke dalam tanah saat pertandingan baru dimulai. Rey kemudian menemui Albert yang akan berduel di pertandingan selanjutnya. Albert sendiri sudah terlihat sangat siap dan pastinya akan berjuang habis-habisan. Dan ternyata, Albert harus melawan Ariane yang menjadi perwakilan dari Akademi Diom. Yang ketika dimulai, Albert langsung menyerang Ariane dan berlangsung dengan cukup sengit. Namun tetap saja, kemampuan Ariane ada di atas Albert dan jauh lebih diunggulkan. Sampai akhirnya, pertandingan itu pun selesai dan dimenangkan oleh Ariane. Semua orang pun buat terkejut setelah melihat kemampuan Ariane. Setidaknya, Albert sudah berusaha dan berjuang untuk memenangkan pertandingan. Amelia pun dibuat bengong dan sama sekali tak menyangka kalau Ariane sekuat itu. Dan ternyata, Rey sudah diawasi oleh seseorang yang terlihat sangat mencurigakan. Dan alasan Evie dan Rey ditampar adalah karena melihat para cewek yang tak memakai apapun.
Rei sudah diawasi oleh seseorang yang terlihat sangat mencurigakan. Orang misterius itu berniat menyerang Rei yang langsung disadari oleh Rei. Namun anehnya, Rei tak melihat siapapun saat dia melihat ke belakang. Rei hanya menemukan cairan warna ungu dan mendengar suara dari balik kegelapan. Dan ternyata, Rei telah ditolong oleh ketua klub yang mengajak Rei ke suatu ruangan. Lydia dan yang lain pun sudah menunggu Rei bersama orang-orang dari suku Hale. Yang ternyata, pelayan Lydia yaitu Carla, adalah seorang agen intelijen dari kerajaan. Sedangkan suku Hale sendiri adalah agen intelijen dari kekaisaran. Carla mengucapkan terima kasih, karena selama ini, Rei telah menjaga ketua klub peneliti lingkungan. Dan ternyata, ketua klub itu adalah adiknya Carla, yang bernama Rex Hale. Dari awal, Rex sudah tahu identitas Rei yang merupakan si penyihir pedang es. Menurut informasi, Grim Reaper telah menyusup ke kompetisi dengan tujuan menculik dan membunuh para siswa. Rei diminta untuk terus waspada, karena bisa saja Rei menjadi target mereka. Rei akan bekerja sama dengan Rex yang bertugas menjaga keamanan para siswa. Grim Reaper がマギクスシュバリエに侵入している。お前が接敵する可能性が高い。了解しました。万一の時はあれを使用しても構わない。 Di kompetisi senior, Rebecca berhasil masuk final dan mewakili kelas 3 dari Akademi Arnold. Rebecca menunjukkan kekuatan juara bertahan dan kemungkinan besar akan jadi juara lagi. Tak lama, Rei kedatangan Elisa dan Clarice yang memberitahu tentang Amelia. Yang katanya, Amelia sedang merasa tertekan dan hanya mengurung diri di dalam kamar. Dan yang mengejutkan, Akademi Mercross memiliki petarung kuat yang bernama Lucas Forster. Yang dimana, Lucas Gondrong mampu mengalahkan lawannya hanya dalam waktu 2 detik. Hal itu sangat mengejutkan semua orang dan menjadi duel tersingkat sepanjang kompetisi. Dan entah kenapa, tatapan Lucas hanya tertuju pada Rei seorang. Malam harinya, Ariane berlatih sangat keras untuk menghadapi pertandingan esok hari. Yang dimana, kompetisi besok adalah final untuk pemula dan Ariane akan melawan Amelia. Pertandingan besok sudah dinantikan semua orang, termasuk oleh Ariane sendiri. Di tempat lain, Rei bermaksud menemui Amelia yang masih saja menggurung diri. Yang rupanya, Elisa dan Clarice sudah ada di sana dan gagal membujuk Amelia. Mereka langsung meminta bantuan Rei, karena hanya Rei yang sekarang bisa membujuk Amelia. Rei akan berusaha sebisa mungkin dan akan mengatakan tentang perasaannya. Amelia sendiri terlihat sangat murung, seperti orang yang sedang ketakutan. Rei kemudian bicara dari balik pintu dan berharap mendapatkan hati Amelia. Namun, Rei takut mengecewakan Amelia yang akan membuat hati Amelia jadi hancur. Meskipun penyihir kuat, namun tetap saja, kalau masalah perasaan memang sulit dipahami. Terkadang, kita takut mengungkapkan sehingga gebetan ditikung orang lain. Sampai akhirnya, Rei diizinkan masuk ke dalam kamar. そのままでいいから聞いてくれ。その心に触れていいのか。触れたいんだ。入って。Yang ketika di dalam kamar, keduanya pun mengobrol berdua tanpa gangguan siapapun. Amelia mengatakan kalau dia selalu berperan sebagai Amelia Rose yang diharapkan oleh semua orang. Selama ini, Amelia telah berusaha untuk bisa sampai ke tahap yang sekarang. Latar keluarga membuat Amelia tertekan dan harus memikul beban yang berat. Bahkan, Amelia sempat merasa putus asa dan tak sanggup lagi hidup menderita. Sebenarnya, Amelia ingin memenangkan kompetisi dan mempunyai sebuah pencapaian. Namun, Amelia merasa kalau dia tak bisa menang dan mengalahkan Ariane. Rei jadi pendengar yang baik dan menunggu waktu yang pas untuk bicara. Amelia pun langsung menangis setelah mengungkapkan semua perasaannya. Rei mengatakan kalau pada dasarnya kehidupan itu tidak berarti. Setiap manusia akan mencari arti keberadaan dan harus menciptakan arti dalam kehidupannya sendiri. Rei ingin berada di samping Amelia dan terus hidup bersama Amelia. Hal itu membuat Amelia merasa senang yang membuatnya menangis bahagia. Mau bagaimanapun, kalau cewek dan cowok berduaan, maka yang ketiga adalah setan. Namun, Rei tak berani macam-macam dan hanya menemani Amelia sampai tertidur. Dan tiba-tiba, Rei teringat dengan latihan terakhir Amelia.
Tanpa disadari, Amelia memiliki kekuatan tersembunyi yang keluar saat di latihan terakhir. Karena kekuatan itu, Amelia lulus dalam latihan dan mengeluarkan sihir yang berbentuk kupu-kupu. Rey sangat percaya kalau Amelia bisa menang di pertandingan besok. Esok harinya, final pemula pun dimulai dan sudah dipenuhi oleh banyak penonton. Kedua keluarga teratas menonton secara langsung dan menjadi pertarungan paling bergengsi. Rey lalu memberitahu Evie dan Elisa kalau Amelia baik-baik saja. Akan tetapi, Rey tak melihat adanya Clarice yang duduk di bangku penonton. Yang rupanya, Clarice masih melakukan tugasnya sebagai seorang komite. Dan ternyata, Clarice sudah diikuti oleh seseorang yang berniat ingin menangkapnya. Elisa sangat mencemaskan Amelia dan takut jika Amelia kurang tidur. Dengan santainya, Rey mengatakan kalau Amelia bersamanya semalaman. Hal itu membuat keduanya jadi kaget dan pastinya jadi salah sangka. Rey lalu menemui Amelia dan melakukan tugasnya sebagai seorang komite. Kali ini, Amelia sudah terlihat lebih pede dan pastinya sudah siap melawan Ariane. Dan tiba-tiba, sebuah cahaya muncul yang menandakan telah terjadi sesuatu. Rex kemudian pergi meninggalkan arena dan menyerahkan tugasnya pada Dina. Rex selalu memberitahu Rey kalau Clarice dan 8 siswa lainnya dikabarkan telah hilang. Sementara Amelia sudah berjalan menuju arena untuk bertanding di pertarungan final. Rey merasakan ada aura membunuh yang samar dan akan pergi ke bawah untuk mencarinya. Tak lama, pertarungan final pun dimulai untuk menentukan pemenang kompetisi. Seperti biasa, duel itu dikomentari oleh Dina dan Pemersatu Bangsa sebagai analisnya. Baru bertemu saja, kedua peserta sudah sangat panas dan saling adu bacot dalam arena. Keduanya saling ngotot ingin menang dan akan baku hantam dengan seluruh kemampuannya. Yang ketika dimulai, Ariane malah membuang pedangnya dan mengerahkan kekuatan penuh dari awal. Amelia pun langsung dibuat terpental hanya dengan satu serangan saja. Carol mengatakan kalau sihir yang digunakan Ariane adalah sihir prototipe bawaan. Evie dan Clarice pun dibuat kaget dengan serangan kuat yang ditunjukkan Ariane. Yang dimana sihir itu bisa meningkatkan kekuatan fisik yang membuat Ariane lebih kuat. Meski begitu, Amelia masih bisa bangkit dan pertarungan pun masih terus berlanjut. Dan tiba-tiba, kekuatan tersembunyi Amelia pun keluar yang membuat pertarungan semakin panas. Di tempat lain, Rey berhasil menemukan Clarice dan juga para siswa yang hilang. Akan tetapi, ruangan itu sudah terisolasi dari dunia luar dan sudah dilapisi sihir berskala besar. Dan tiba-tiba, organisasi Grim Reaper pun muncul dan berniat untuk menangkap Rey. Rey pun langsung berlari memanggul Elisa dan terpaksa mengaktifkan kekuatannya. Sayangnya, Grim Reaper hanya mengirimkan para bawahan dan bukan petinggi organisasi. Dan sudah jelas, mereka bukan tandingan Rey yang merupakan 7 penyihir besar. Namun tetap saja, mereka sangat merepotkan dan memaksa Rey menggunakan kekuatannya. Rey menggunakan anti-material field yang justru berefek pada pertarungan di kompetisi. Sampai pada akhirnya, Rey bisa menangkap mereka sebelum kabur. Sihir Amelia lenyap begitu saja karena efek anti-material yang digunakan oleh Rey. Ariane pun merasakan hal yang sama dan tiba-tiba terjatuh di tengah pertarungan. Efek itu berlangsung hanya sebentar dan keduanya pun bisa kembali menggunakan sihir. Ariane berniat mengakhiri pertarungan dengan mengeluarkan jurus rahasia. Sedangkan Amelia mulai merasa kelelahan dan terlihat sudah sangat ngos-ngosan. Ariane masih bisa meningkatkan kekuatan sihir yang membuat fisiknya semakin lebih kuat. Dan tiba-tiba, Rey datang di waktu yang tepat dan menyuruh Amelia untuk bangkit. Dengan kekuatan cinta yang penuh drama, kekuatan Amelia pun tiba-tiba meningkat sama halnya dengan Ariane.
Amelia menunjukkan kekuatan terpendamnya yang disebut dengan butterfly effect. Para penonton pun dibuat bengong dan tak ada yang menyangka kalau Amelia masih bisa bertahan. Keduanya berduel habis-habisan dan sudah mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Dan yang mengejutkan, butterfly effect membuat Amelia tak bisa disentuh oleh Ariane. Serangan Ariane tak bisa mengenai Amelia, seperti orang yang sedang memukul bayangan. Yang padahal, Amelia hanya diam di tempat dan tidak bergerak sedikit pun. Carol mengatakan, semua itu berasal dari butterfly effect teori chaos yang menghasilkan origin dari konsep intervensi. Sihir itu adalah sihir istimewa dan hampir tak ada yang bisa menggunakannya. Ray pun sama sekali tak menduga kalau Amelia bisa menggunakan sihir tersebut. Amelia bisa memanipulasi sebab dan akibat yang seharusnya muncul di dunia ini. Mau sekuat apapun Ariane, dia tidak akan bisa menyentuh dan menyerang Amelia. Meski begitu, Ariane masih ngotot ingin menang meskipun serangannya akan percuma. Clarice merasa sangat yakin kalau Amelia akan memenangkan pertandingan. Keluarga Olgren mulai dibuat panik dengan keadaan yang sekarang mulai terbalik. Namun tiba-tiba, hidung Amelia mengeluarkan darah dan muntah darah di tengah pertandingan. Hal itu pun disadari oleh Ariane yang masih bisa bangkit dan melanjutkan pertarungan. Ray mengatakan kalau kondisi Amelia sudah diambang overhead. Amelia tak bisa memanipulasi seperti tadi karena sudah melewati batasannya. Meski sudah ngos-ngosan, namun pertarungan mereka masih belum berakhir. Duel mereka masih terus berlanjut dan saling menyerang dengan tenaga yang tersisa. Kedua keluarga mereka pun dibuat tegang dengan pertarungan yang sedang berlangsung. Sampai pada akhirnya, duel itu pun berakhir dan bisa dimenangkan oleh Amelia. Meski menjadi lawan di arena, bukan berarti mereka saling bermusuhan. Dengan senang hati, Ariane menerima kekalahan dan mengakui Amelia sangat kuat. Keduanya adalah teman masa kecil yang saling menyayangi satu sama lain. Amelia pun menyadari kalau dia bisa mencapai ke titik ini karena bantuan dari semua orang. Ray telah banyak membantu Amelia dan juga teman-teman yang selalu mendukungnya. Namun, orang yang membuat Amelia kuat adalah Ariane. Sejak kecil, keberadaan Ariane selalu di atas Amelia yang membuat Amelia bisa berjalan ke titik ini. Ariane ingin menjadi teladan bagi Amelia dan bertekad menjadi bangsawan terhormat. Sebenarnya, Ariane sudah tahu kalau Amelia sangat mengkhawatirkan status bangsawannya. Karena hal itu, Ariane tak mau menjadi orang yang membuat Amelia menjadi malu. Keduanya adalah teman dekat di masa kecil dan akan terus menjadi teman baik. Meskipun kalah, Ariane justru merasa senang karena Amelia bisa memenangkan pertandingan. Para penonton pun dibuat takjub dengan pertandingan yang sangat luar biasa. Amelia pun dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi juara di kompetisi pemula. Keluarga Olgren lalu menemui ayah Amelia untuk mengucapkan selamat atas kemenangan Amelia. Ayah Amelia ini bernama Claude dan terlihat lebih kalem dari ayah Ariane. Yang rupanya, kedua keluarga ini memiliki kedekatan dan sudah sangat akrab satu sama lain. Ray lalu menemui Amelia yang sudah mendapat perawatan. Kondisi Amelia terlihat menyedihkan dengan seluruh tubuhnya yang hampir diperban. Sejak awal latihan, Ray sudah bisa merasakan kalau Amelia menyimpan potensi besar. Namun, Ray tak tahu kemampuan Amelia dan baru melihatnya di pertandingan tadi. Bagi Amelia, Ray adalah orang berharga yang membawa perubahan besar bagi dirinya. Esok harinya, final senior pun dimulai dan menjadi penutup kompetisi pedang sihir. Dari kejauhan, Ray melihat kehadiran Maria yang datang untuk menyaksikan pertandingan. Kebanyakan penonton adalah siswa Akademi Arnold yang sudah pasti mendukung Rebecca. Namun kali ini, Carol tak ada sebagai analis dan hanya ada Dina sebagai komentator. Rebecca sendiri akan melawan Lucas yang menjadi kuda hitam dari Akademi Mercross.
Yang ketika dimulai, Rebecca memiliki mata spesial yang bisa melihat kemana lawan akan bergerak. Namun di luar dugaan, Lucas mampu mengalahkan Rebecca hanya dengan satu serangan saja. Hanya dalam hitungan detik, Rebecca dikalahkan dengan mudah tanpa perlawanan. Hal itu pun sangat mengejutkan semua orang karena pertandingan baru saja dimulai. Lucas dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi juara baru di kompetisi senior. Wajah Rebecca terlihat sangat kecewa, seperti tak terima dengan kekalahan tersebut. Tak lama, Lucas pun berpapasan dengan Ray dan memutuskan untuk berhenti sebentar. Yang rupanya, Lucas sudah tahu identitas Ray yang merupakan penyihir pedang es. Ray sama sekali tak menyangka kalau ada penyihir yang mewarisi pedang absolut. Yang dimana, jurus yang digunakan Lucas tadi adalah jurus pedang dari penyihir pedang absolut. Dan ternyata, Lucas merupakan penyihir kuat yang dijuluki si penyihir pedang absolut. Tujuan Lucas mengikuti kompetisi agar Ray bisa melihat kekuatannya. Lucas ingin bertarung melawan Ray untuk membuktikan kalau dia lebih kuat dari penyihir pedang es. Ray diminta untuk memulihkan overhead-nya agar bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Lucas akan menunggu Ray di tahun depan untuk berduel di kompetisi berikutnya. Sementara itu, Carol sedang berada di ruangan bawah tanah bersama Lydia dan juga Abby. Dan entah kenapa, Carol selalu tak akur dengan Lydia, seperti Tom and Jerry di Global TV. Dan rupanya, mereka sudah menahan anggota Grim Reaper dan akan melakukan interogasi. Mereka diinterogasi oleh Carol yang menggunakan kekuatan sihir untuk mempengaruhi alam bawah sadar. Dengan begitu, Carol bisa mengendalikan mereka semua dan akan lebih mudah mendapatkan informasi. Carol lalu meminta mereka untuk mengatakan pemimpin Grim Reaper dan rencana selanjutnya. Namun, musuh sudah mengantisipasi hal tersebut dan meledakkan semua anggota yang tertangkap. Tak lama, upacara penutupan kompetisi pedang sihir pun dimulai. Semua peserta kompetisi sudah berkumpul di arena dan mendapat tepuk tangan dari para penonton. Carol pun sudah kembali ke tempatnya dan mengajak Lydia untuk mengikuti upacara. Semua siswa telah berjuang sekuat tenaga dan menampilkan pertandingan luar biasa. Sebagai anggota komite, Ray sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Di tengah upacara itu, Rebecca melihat ke arah sang ayah yang meninggalkan upacara bersama seseorang. Upacara itu pun ditutup oleh Kepala Akademi Abby yang menyampaikan pidato penutupan. Esoknya di Akademi, Ray menyarankan membuka kios Might Cafe untuk di festival sekolah nanti. Para siswa pun menolak saran tersebut karena kebanyakan mereka adalah seorang bangsawan. Might Cafe adalah rumah makan kecil yang setiap pegawainya menggunakan baju pelayan. Sebenarnya, semua itu adalah ide Amelia yang meminta bantuan Ray untuk menyampaikannya. Amelia pun sudah menyuap anggota komite agar idenya bisa berjalan dengan lancar. Meski awalnya ditolak, namun pada akhirnya, ide itu diterima oleh para siswa setelah melihat Carol yang memakai pakaian pelayan. Yang ketika telah selesai, Ray lalu didatangi oleh Dina yang memberitahu kalau Rebecca bertunangan. Ayah Rebecca sempat melakukan pertemuan dengan seorang pria yang bernama Evan Bernstein. Yang rupanya, keduanya melakukan kesepakatan kontrak yang belum dijelaskan secara detail. Karena kontrak tersebut, Rebecca harus bertunangan dengan Evan dan disetujui oleh sang ayah. Sin pun beralih ke seorang pria yang dengan lahapnya memakan jiwa seseorang. Tak lama, anggota eugenik menemui pria tersebut dan mengambil otak si korban untuk penelitian. Yang dimana, orang berjubah itu membutuhkan wadah dan ingin maju ke tingkatan yang lebih tinggi. Rupanya, dia ada di kompetisi pedang sihir dan mengincar seseorang untuk dijadikan wadah. Dan ternyata, orang yang dia incar adalah Rebecca, yang entah kenapa satu matanya mengeluarkan darah. Esok harinya, Ray menemui Rebecca dan mengucapkan selamat atas pertunangannya.
Meski sudah bertunangan, Rebecca akan tetap datang ke sekolah sampai kelulusan nanti. Rebecca seperti tak senang dengan pertunangannya dan malah terlihat lebih nyaman dengan Ray. Sebelum jalur kuning melengkung, Ray masih memiliki kesempatan untuk mendekati Rebecca. Sesampainya di akademi, Ray dan Amelia pun meminta Elisa agar membuat pakaian pelayan untuk festival nanti. Namun, Elisa tak bisa mengerjakan sendiri dan butuh bantuan untuk membuatnya. Yang ketika dilihat, gambar desainnya cukup berantakan namun masih terlihat jelas. Dan jika sudah jadi, Elisa harus memakai pakaian tersebut dan dipaksa oleh Amelia. Elisa merasa keberatan dan tak biasa memakai pakaian yang terbuka. Meskipun sudah dipaksa, Elisa tetap tak mau memakainya karena bisa mengundang para cowok yang melihat. Ray lalu mendekati Elisa dan mengeluarkan gombalan mautnya untuk membujuk Elisa. Ray mengatakan kalau Elisa akan lebih cantik dan imut jika memakai pakaian tersebut. Gombalan itu membuat Elisa tak berdaya dan jadi salah tingkah di depan Amelia. Elisa tak bisa menolak permintaan Ray dan langsung setuju memakai kostum pelayan. Karena gombalan itu, Ray pun harus ditendang Amelia yang dari tadi menahan cemburu. Ray kemudian menemui para siswa yang bertugas untuk mendekorasi ruangan. Yang dimana mereka sudah bekerja sangat keras dan hasilnya pun terlihat memuaskan. Semua siswa terlihat sangat antusias dan ingin menyukseskan acara festival nanti. Ray sama sekali tak menyangka kalau dekorasi itu akan selesai dengan sangat cepat. Semua siswa sudah menerima Ray meskipun bukan seorang bangsawan. Begitupun dengan Albert yang sekarang sudah menerima Ray dan menjadi teman baik. Dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat terasa jadi ringan dan semua persiapan pun berjalan dengan lancar. Ray kemudian menemui Dina dan memberikan dokumen pendaftaran untuk membuka Maid Cafe. Dokumen itu terbilang sangat lengkap dan langsung disetujui oleh Dina. Namun entah kenapa, anggota OSIS banyak yang tidak hadir yang membuat Ray merasa penasaran. Ray pun menanyakan hal tersebut yang semuanya dijelaskan oleh Dina. Yang ternyata, semua itu ada hubungannya dengan pertunangan Rebecca. Awalnya, tunangan Rebecca yaitu si Evan akan bertunangan dengan anggota OSIS yang bernama Cornea. Rebecca dianggap merebut Evan dan membuat anggota yang lain berpihak pada Cornea. Selama ini, Rebecca telah banyak membantu Ray dan sekarang adalah kesempatan Ray untuk balas budi. Yang ketika di luar ruangan, Ray disusul oleh Dina yang datang untuk meminta bantuan. Dina merasa ada yang mencurigakan di balik pertunangan Rebecca dengan si Evan. Hal itu membuat Ray sedikit kaget dan tak menyangka akan serumit ini. Bagi Dina, pertunangan itu sangat mustahil karena keluarga Rebecca adalah 3 bangsawan teratas. Terlebih lagi, pertunangan itu terjadi secara mendadak dan tak ada kabar sebelumnya. Dengan senang hati, Ray bersedia membantu Dina dan akan menyelidiki hal tersebut. Ray kemudian datang menemui Lydia untuk menanyakan informasi tentang Evan Bernstein. Yang rupanya, keluarga Bernstein adalah bangsawan kelas atas yang pastinya memiliki kedudukan. Bagi bangsawan teratas, keluarga Bernstein bisa dibilang sangat sempurna. Dengan kata lain, pertunangan Rebecca adalah hal yang wajar karena keduanya memiliki kedudukan. Namun, untuk memastikannya, Lydia pun meminta Carla untuk menyelidiki hal tersebut. Selain masalah pertunangan, mereka pun membicarakan Maid Cafe di acara festival nanti. Ray mengatakan kalau dia sangat suka kostum pelayan yang selalu dipakai oleh Carla. Seketika, wajah Carla pun langsung memerah dan jadi salah tingkah mendengar omongan Ray. Di luar dugaan, Lydia pun ingin memakai kostum pelayan agar bisa mendapat pujian dari Ray. Hal itu malah membuat Ray tertawa dan dihukum karena mentertawakan sang guru. Di tempat lain, mata Rebecca kembali mengeluarkan darah dan selalu bermimpi melihat Ray. Dalam mimpinya, Rebecca melihat Ray di bekas peperangan yang ketika itu masih menjadi prajurit. Perang itu menyebabkan banyak korban meninggal dan meninggalkan sihir es di tempat peperangan.
Dan tiba-tiba, Maria masuk ke kamar Rebecca dan melihat darah di tangan kakaknya. Entah kenapa, Rebecca malah berbohong dan beralasan kalau dia sedang mimisan. Maria pun merasa ada yang tak beres dan sempat menyinggung masalah pertunangan. お姉ちゃんにしては珍しいね。マリアはいい声をしてね。 Di masa lalunya, Maria sering dihina orang lain karena penampilannya yang dianggap sangat aneh. Rebecca adalah sosok kakak yang baik yang sangat menyayangi Maria. Sebagai kakak, Rebecca selalu ada di samping Maria dan tak peduli dengan omongan orang. Namun, Maria tak memiliki bakat seperti Rebecca dan selalu dibanding-bandingkan dengan Rebecca. Maria sempat bertengkar dengan orang tuanya dan merasa iri dengan apa yang Rebecca miliki. Dan ternyata, Rebecca sudah bertunangan dengan Evan sebelum kompetisi pedang sihir dimulai. Rebecca tak mengatakan alasan yang jelas dan menganggap semua itu tak ada hubungannya dengan Maria. Karena kecewa, Maria pun berlari dari rumah dan bertemu dengan Ray yang menyamar jadi cewek. どういうことなの、婚約って。ただの婚約ならそんな悲しそうな顔するわけないもん。 Singkat cerita, persiapan Maid Cafe pun sudah selesai dan tinggal menunggu festival nanti. Para cewek langsung mencoba kostum pelayan yang pastinya memanjakan mata lelaki. Begitupun dengan Amelia yang terlihat lebih cantik di mata Ray. Namun, Elisa malah terlihat lebih menarik dengan muka polos yang menjadi daya tarik. Ray malah memuji Elisa berlebihan yang membuat Amelia merasa cemburu. Amelia pun sudah tahu kalau Ray ingin menyelesaikan masalah OSIS untuk membantu Rebecca. Sedangkan kelas Clarice malah membuka rumah hantu lengkap dengan memakai kostum hantu. Malam harinya, Ray lalu mengantar Rebecca pulang untuk menyelidiki masalah pertunangan. Rebecca sudah tidak tinggal di asrama dan akan pindah dari asrama setelah festival nanti. Yang ketika asik mengobrol, mereka malah bertemu dengan Evan yang berniat menjemput Rebecca. Ray pun langsung mengenalkan diri agar tidak terjadi salah paham. Di luar dugaan, Evan sama sekali tak marah dan justru mengajak Ray untuk berkenalan. Rebecca pun langsung diantarkan oleh Evan, sedangkan Ray memutuskan untuk pamit. Arigatou gozaimashita. Bucho? Ray lalu menghadiri pertemuan dan membahas pertunangan Rebecca dengan Evan. Setelah diselidiki, mereka tak menemukan tanda-tanda kehidupan di kediaman Evan Bernstein. Terlebih lagi, tempat itu sudah lama kosong sejak lama yang membuat kecurigaan semakin besar. Menurut informasi, Evan menghadiri rapat sihir dan bangsawan dengan menyamar menjadi orang lain. Hal itu dilakukan agar asosiasi sihir tak mengetahui wajah aslinya. Dan ternyata, Evan adalah kolektor mata iblis dan kemungkinan besar merupakan anggota eugenik. Jadi sudah jelas, tujuan Evan yang sebenarnya adalah mata iblis milik Rebecca. Evan menginginkan mata iblis milik Rebecca dan sudah disetujui oleh ayahnya Rebecca. Yang ternyata, keluarga Bradley ingin naik ke posisi puncak di 3 keluarga utama. Demi tujuan itu, ayah Rebecca melakukan kesepakatan dengan bayaran mata iblis milik Rebecca. Bahkan, Evan mengancam akan menyakiti Maria jika Rebecca berani untuk melawan. Hal itu membuat Rebecca semakin tertekan dan terpaksa harus menerima semuanya. Dan tiba-tiba, Rebecca memasuki dimensi masa lalu karena keistimewaan dari mata iblis. Rebecca berada di bekas Perang Timur dan bisa melihat kejadian setelah peperangan. Di masa lalu itu, Rebecca melihat Ray dan Lydia yang saat itu masih menjadi prajurit. Ray tak bisa menerima kematian rekannya yang telah gugur dalam medan perang. Dan sekuat apapun Ray menolong, orang yang sudah mati tak akan bisa hidup kembali. Namun, karena Ray masih ngotot, Lydia pun harus menampar Ray untuk menyadarkannya. Yang ketika di akademi, Rebecca pun dibuat penasaran dengan seorang anak yang dia lihat di Perang Timur. Namun, Rebecca belum mengetahui kalau anak itu adalah Ray. Ray kemudian bertemu dengan Maria yang sengaja datang untuk membicarakan sesuatu. Dan seperti biasa, Ray pun langsung memuji Maria yang membuat Maria merasa nyaman. Yang rupanya, Maria sangat akrab dengan Dina dan sudah mendengar tentang Ray dari Dina.
Maria mengatakan kalau dia selalu dibandingkan dengan Rebecca yang menurutnya sangat sempurna. Meski begitu, Maria ingin membantu Rebecca meskipun akan terkesan ikut campur. Rey pun bisa mengerti perasaan Maria dan akan melindungi Rebecca sekuat tenaga. Dan ternyata, Rebecca ada di tempat tersebut dan melihat kedekatan mereka berdua. Maria. Hingga malam harinya, Rebecca merasa sangat gelisah dengan kedekatan Rey dan juga Maria. Rebecca tak mendengar apa yang dibicarakan dan hanya melihat keduanya berpelukan. Sedangkan Rey sedang sibuk membaca novel keluaran baru. Yang dimana novel itu menceritakan tentang seorang gadis yang dikenal sebagai iblis. Suatu hari, gadis itu bertemu seorang pemuda dan belum pernah berinteraksi dengan manusia. Gadis itu mulai memahami perasaan manusia setelah mengenal pemuda tersebut. Namun sayangnya, si pemuda malah tertarik pada kekuatan yang dimiliki oleh iblis. Sekuat apapun manusia berusaha, manusia tak akan pernah bisa mendapatkan kekuatan iblis. Karena kecewa, pemuda itu pun meninggalkan gadis tersebut dan tak pernah kembali lagi. Rey sangat mendalami cerita tersebut meskipun hanya sebuah novel. Oh, 恋愛小説か。人間の感情の機微を繊細に描写する素晴らしい作家だ。まだ結末は読んでないからな。Rey lalu memimpikan masa lalu saat pemakaman rekannya yang telah mati. Semua pasukan astral merasa sangat sedih dengan kematian Havard di medan perang. Rey mencoba menenangkan Carol dan mendengar suara yang memanggil namanya. Dan ternyata, suara itu adalah suara Rebecca yang hadir dalam mimpinya Rey. Dalam mimpinya, Rebecca melihat semuanya dan menanyakan tentang identitas Rey. Namun tiba-tiba, Rey terbangun dari tidurnya dengan mata yang mengeluarkan darah. Senpai, ore wa. Esok paginya, Rey menyempatkan waktu menemui Rebecca sebelum Rey berangkat ke akademi. Yang dimana, hari itu adalah hari festival sekolah akan dimulai. Rebecca ingin memastikan dan ingin tahu apakah Rey ikut dalam Perang Timur. Namun, Rebecca masih merasa ragu dan tak berani untuk menanyakan hal tersebut. Singkat cerita, festival sekolah pun dimulai dan dihadiri oleh siswa akademi lain. Maria sudah ada di festival tersebut dan menuju ke Maid Cafe untuk mencari Dina. Ariane dan adiknya pun hadir ke acara festival dan sengaja datang untuk menemui Amelia. Namun, Ariane tak melihat adanya Rey di Maid Cafe dan langsung dilayani oleh Amelia dan Elisa. Dan tiba-tiba, mereka kedatangan murid cewek yang membuat semua siswa merasa kaget. Yang ternyata, cewek itu adalah Rey yang sengaja menyamar jadi Lily White. Semua siswa pun langsung bengong melongo dan terkagum-kagum dengan kecantikan Rey. Ekspresi Riane terlihat sangat kaget saat melihat Rey yang menyamar jadi cewek. Yosh, tsukami wa joujou da. Sasuga Rey, osoroshii ko. Watakushi, doerai tokoro ni kite shimatta no de wa? Abby dan Carol hanya mengawasi festival dan tak bisa ikut karena masih punya urusan. Sedangkan Clarice malah cosplay jadi hantu dan membuat siswa yang datang kabur ketakutan. Rey kemudian menemani Rebecca untuk berkeliling dan bersenang-senang di festival sekolah. Rebecca terlihat sangat senang dan tanpa ragu menggandeng tangannya Rey. Namanya juga cewek, kalau ketahuan alasannya cuma teman, yang padahal teman tapi mesra. Di tempat lain, Maria dihadang oleh seorang wanita saat sedang berjalan pulang. Dan menariknya, wanita itu memiliki rambut putih seperti Maria dan tahu tentang Rebecca. Maria pun dibuat bingung dan tak tahu siapa wanita tersebut. Wanita itu ingin mengobrol dengan Maria dan mengatakan kalau Rebecca akan mati. Rebecca Bradley shinu yo. Lydia kemudian memberitahu Rey kalau Rebecca akan mati jika situasi ini terus dibiarkan. Hal itu pun membuat Rey emosi dan tak mengerti kenapa Rebecca akan mati. Dan tiba-tiba, ayah Rebecca muncul dan menjelaskan semuanya. Yang katanya, Santa adalah sebuah nama yang didapat dari banyak pertempuran berdarah. Kekuatan besar Santa muncul setiap beberapa abad sekali. Dan alasan Maria terlahir serba putih karena sisa-sisa peninggalan Rebecca yang terlahir sebagai Santa. Namun, umur Rebecca tak akan sampai 20 tahun jika dia tak bisa mengendalikan kekuatannya. Rebeccaを助けてほしい。
Yang ketika di asrama, Evie melihat ada yang aneh dengan Rey dan meminta Rey untuk bercerita. Evie bersama yang lain akan membantu Rey jika Rey membutuhkan bantuan mereka. Adegan pun beralih ke Rebecca yang sedang menangis dan merasa kesakitan. Dalam penglihatannya, akan terjadi pertarungan hebat antara penyihir pedang es dan kelompok eugenik. Rebecca kemudian mengobrol dengan Rey dan meminta Rey untuk menjaga Maria. Tak lama lagi, Rebecca akan meninggalkan kediaman Bradley sehingga tak bisa menjaga Maria. Karena bagi Rebecca, Maria adalah anak yang baik meski terkadang bicara sangat kasar. Maria no koto, yoroshiku onegai shimasu ne. Rey masih sempat datang ke acara festival dan memberi keberanian untuk Maria. Rey kemudian pergi meninggalkan festival dan berlari dengan terburu-buru. Lydia dan yang lain pun akan melakukan persiapan untuk membantu Rey menyelamatkan Rebecca. Di hari itu, Evan akan mengorbankan Rebecca untuk membangkitkan Santa di malam purnama nanti. Evie lalu meminta Amelia dan yang lain untuk mendengarkan semua perkataannya. Rebecca pun sudah dibawa oleh Evan ke sebuah tempat yang sudah dipersiapkan, yang dimana Evan akan membangkitkan Santa dan menghancurkan Rebecca di tempat tersebut. Tempat itu pun dipasang sihir pelindung agar tidak ada yang mengganggu ritual. Untuk sampai di sana, Rey harus melawan para monster hutan yang dikendalikan oleh kelompok eugenik. Dan tiba-tiba, Amelia dan yang lain pun datang untuk membantu Rey menyelamatkan Rebecca. Butterfly Effect sempat menolong Rey dari serangan para penyihir kelompok eugenik. Kedatangan mereka sangat membantu dan akan lebih cepat mengalahkan para monster. Di luar dugaan, Maria sudah sampai duluan dan bisa menembus penghalang sihir. Rey sempat menahan serangan Bara saat Bara akan menyerang Amelia. Bara tak menyadari kalau orang yang menahan serangannya adalah penyihir pedang es. Dia pun menganggap Lily penyihir biasa dan memutuskan untuk pergi ke atas tebing. Amelia dan yang lain pun meminta Rey agar pergi ke tempat ritual dan menyelamatkan Rebecca. Sedangkan mereka akan melawan para monster. Setelah naik ke atas tebing, Bara dan rekannya pun lalu sampai di tempat ritual. Yang ternyata, orang yang menculik Rebecca bukan Evan, melainkan seorang wanita yang bernama Liz. Dan orang yang bertopeng adalah Evan yang ingin balas dendam kepada Liz. Tanpa basa-basi, Evan langsung menyerang Liz dan ingin membunuh Liz saat itu juga. Selama ada Liz, Evan merasa menjadi sampah yang hatinya selalu ingin balas dendam. Evan ingin menuju Akasha dan membutuhkan kekuatan Santa untuk mewujudkannya. Namun, Evan harus menghadapi Liz yang ada untuk melindungi Rebecca. Liz kemudian meminta Maria untuk mengatakan semua keluh kesahnya pada Rebecca. Sedangkan Evan dikirim ke dimensi hayalan yang diciptakan oleh kekuatannya Liz. Tak lama, Rey pun datang ke tempat tersebut dan sudah ditunggu oleh Bara. Dan rupanya, Rey sudah mengetahui tentang Bara saat Rey menolong Amelia. Bara adalah penyihir pemakan engram yang memiliki nama asli para Dogoro. Bara pun sudah tahu kalau Rey adalah penyihir pedang es generasi yang sekarang. Yang ketika Bara menyerang, Liz sudah memasang pelindung sihir agar bisa bicara berdua dengan Rey. Rupanya, Liz pun sudah tahu identitas Rey dan ingin membicarakan hal yang penting. Dan ternyata, semua ini adalah rencananya Liz dan sudah disadari oleh Lydia dan yang lain. Liz dikenal sebagai penyihir imajiner yang memiliki arti angan-angan atau hayalan. Liz ingin membuat Rebecca overhead dan meminta Rey untuk menyegel overhead tersebut. Yang dimana, Rey bisa menyegel overhead dengan sihir yang bernama Chronos Lock. Liz mengatakan kalau Rey bisa beresonansi dengan Rebecca karena punya frekuensi yang sama. Hal itu dibuktikan saat Rey melihat Rebecca dalam mimpi dan terbangun dengan mata yang berdarah. Liz memiliki tujuan sendiri dan sudah melakukan kesepakatan dengan ayahnya Rebecca. Liz lalu menyusul Evan ke dimensi hayalan dan akan melawan Evan di dalam dimensi tersebut. Sedangkan Rey akan melawan Bara yang telah menghancurkan pelindung sihir.
Di luar dugaan, Bara memiliki kekuatan fisik yang kuat dan bisa menghancurkan pedang es dengan pukulannya. Bara ingin sekali memakan Rey dan mengalahkan Rey dalam pertarungan tersebut. Sedangkan Liz mencoba menghentikan Evan yang masih ngotot ingin balas dendam. Evan telah dibutakan oleh ambisinya dan ingin membunuh Liz dengan tangannya sendiri. Yang padahal, Evan bukan tandingan Liz dan sudah diberi peringatan. Dan tiba-tiba, Evan menyuntikkan Dark Triad System untuk meningkatkan kekuatannya. Dark Triad System adalah metode tabu memicu overhead yang meningkatkan sisi gelap manusia dan membuat Engram meningkat sementara. Namun tetap saja, Liz memiliki elemen perusak yang bisa menghancurkan Engram. Dan hasilnya, Evan pun bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Setelah dikalahkan, Evan menganggap Liz penyihir terkuat dan langsung dibantah oleh Liz. Liz mengatakan kalau penyihir terkuat adalah pedang es yang memiliki level di atas mereka. Bahkan, Liz mengakui Rey sebagai penyihir kuat yang akan menguasai dunia. Di tempat berbeda, Amelia dan yang lain sudah merasa kelelahan dan tak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Mereka telah berkembang sangat pesat dan berhasil mengalahkan para monster. Di luar dugaan, para monster dibangkitkan kembali dan mereka pun diserang pihak musuh. Dan tiba-tiba, Lydia dan yang lainnya pun datang dan menolong para siswa dari serangan musuh. Mereka berniat mengakhiri pertarungan dengan melancarkan serangan terakhir. Para monster muncul di banyak tempat sehingga merepotkan jika terus dibiarkan. Untuk pertama kalinya, para siswa akan melihat kekuatan dari 7 penyihir besar. Abi lalu menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan para musuh dengan sangat mudah. Begitupun dengan Carla yang sama-sama menunjukkan kekuatannya. Carol ahli dalam ilusi dan mempengaruhi alam bawah sadar untuk mengalahkan para monster. Dan yang mengerikan, Lydia menggunakan pedang es raksasa yang membuat mereka harus memasang sihir pelindung. Elisa malah nangis terharu karena bisa melihat idolanya menggunakan kekuatan sihir. Dari dulu, Lydia dikenal paling brutal dari semua rekan-rekannya. Sedangkan Rey malah dibuat kewalahan dan masih melanjutkan pertarungan. Bahkan, Bara telah mengerahkan kekuatan penuh dan memperkuat kekuatan fisiknya. Dan yang mengejutkan, Bara bisa membuat Rey terpental hanya dengan satu serangan saja. Maria mengatakan kalau semua ini kesalahan Rebecca yang membuat Rey jadi tersiksa. Entah kenapa, Maria malah menyudutkan kakaknya dan menyalahkan Rebecca dalam situasi ini. Sampai akhirnya, Bara pun bisa dikalahkan menggunakan pedang es yang berwarna merah. Bara sempat mengatakan kalau pedang es adalah penyihir hebat yang diakui oleh para penyihir. Yang ketika Rebecca akan membantu, Rebecca pun ditahan oleh Maria yang masih saja menyalahkannya. Yang dimana, Maria sengaja melakukan itu agar memicu overhead dalam diri Rebecca. Maria mengatakan kalau Rebecca adalah orang munafik yang tak mengerti perasaan orang lain. Bahkan, Maria tak segan menampar Rebecca yang membuat Rebecca jadi emosi. Perhatian lebih dari Rebecca justru membuat Maria selalu dibandingkan dengan kakaknya. Pada akhirnya, Rebecca tak bisa menahan emosi yang membuat keduanya bertengkar hebat. Rebecca mengatakan kalau dia membenci Maria karena selalu melawan orang tua. Karena emosi, Rebecca pun harus menampar Maria dan langsung didorong oleh Maria. Sebenarnya, Rebecca sangat menyayangi Maria dan menganggap Maria adik paling berharga. Semua ucapan Maria menyakiti hati Rebecca dan berhasil membuat Rebecca mengalami overhead. Tak lama, Liz pun membawa Evan kembali ke dunia nyata. Rey kemudian bangkit dan melihat Rebecca yang akan mengalami overhead. Rey lalu bertanya tentang seberapa penting sosok Evan untuk Liz. Namun, Liz tak bisa menjawabnya dan mengatakan kalau Evan telah dikendalikan oleh iblis. Liz sempat meneteskan air mata yang menandakan kalau Evan sangat penting baginya. Rey kemudian mendatangi Rebecca untuk menyegel overhead tersebut.
Tak lama, Lydia dan yang lainnya pun datang menyusul dan meminta para siswa untuk menjauhi area overhead. Sampai akhirnya, Ray bisa meyakinkan Rebecca dan berhasil menyegel overhead tersebut. それにマリアも先輩のことが大好きですよ。クロノスロック。 Rex selalu memberitahu ayah Rebecca kalau penyihir pedang es telah menyelamatkan putrinya. Ayah Rebecca pun merasa sangat senang dan menyampaikan rasa terima kasih. Singkat cerita, Amelia dan Rebecca malah saling bersaing untuk mendapatkan Ray. Yang dimana, Ray sudah berjanji akan menemani Rebecca untuk melihat kembang api. Hal itu membuat Amelia cemburu dan tak mau kalah saing dengan Rebecca. Keduanya pun saling membahas momen romantis saat mereka sedang bersama Ray. Tak hanya mereka berdua, Elisa dan Clarice pun akan ikut bersaing untuk mendapatkan Ray. Tak lama, acara penutupan kembang api pun dimulai dengan kedatangan Ray disambut para cewek. Minna? Ray lalu datang ke makam Havard dan menceritakan kehidupannya yang sekarang. Havard adalah teman baik Ray di masa lalu dan akan tetap hidup di dalam hatinya Ray. Sejak kematian Havard, Ray dipenuhi keraguan dan tidak tahu harus mengambil jalan apa. Awalnya, Ray merasa tak berhak jadi pelajar karena telah membunuh banyak orang di medan perang. Namun pada akhirnya, Lydia yang menuntun Ray ke kehidupan yang sekarang. Lydia selalu ada di sisi Ray dan membuat Ray mendapatkan kehidupan yang baru. そんな俺を導いてくれたのはやっぱり師匠だった。友達ができたよ。